Janda itu menerima sebuah rumah musik miring sebagai bayaran dari majikannya, tetapi alasan mengapa rumah itu miring mengubah hidupnya. Ibu Sari adalah seorang janda dengan 6 anak yang hidup dalam kelaparan. Majikannya yang miliuner menawarkan sebuah rumah tua dan miring sebagai bayaran, rumah yang tidak diinginkan siapapun. Sebuah rumah yang begitu miring hingga tampak akan roboh, yang semua orang bilang. Tetapi ketika ia menemukan mengapa rumah itu begitu condong, ketika ia membuka ruangan tertutup yang menyebabkan seluruh struktur rumah miring ke satu sisi, ia menyadari bahwa ia baru saja menerima jauh lebih dari sekadar atap musik. Dan sekarang, ia harus mempertahankan dengan nyawanya apa yang telah diberikan oleh kemurahan hati. Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini, dari kota mana Anda mendengarkan kami, dan mari kita mulai ceritanya. Hari itu Ibu Sari melihat suaminya, Pak Bima, ambruk di tengah bengkel kayu, dengan tangan musik terkepal di dada dan mata terbelalak menahan sakit. Ia tahu bahwa hidupnya baru saja hancur berkeping-keping. Tidak ada waktu untuk perpisahan, tidak ada kata-kata terakhir. Hanya bunyi gedebuk tubuh yang jatuh ke lantai semen, teriakan tertahan darinya. Dan setelah itu, keheningan mencekam yang menetap di rumah mereka, seperti hantu abadi. Pak Bima berusia 42 tahun, Ibu Sari, musik 38 tahun, dan 6 anak yang harus diberi makan. Erlangga 14 tahun, si kembar Dwi dan Tri 11 tahun, Laras 9 tahun, Kinanti kecil 7 tahun, dan bayi musik Bagas yang baru berusia 2 tahun. Bulan-bulan pertama terasa seperti menuruni neraka, bengkel tutup, utang menumpuk. Para kreditor datang ke pintu menuntut pembayaran yang tidak bisa dipenuhi Ibu Sari. Ia menjual perkakas Pak Bima, beberapa perabotan bagus yang mereka miliki, bahkan cincin pernikahannya, tetapi semuanya tidak cukup. Kota Batu, tempat ia tinggal sepanjang hidupnya, tiba-tiba terasa dingin dan memusuhi. Teman-teman lama memandangnya dengan rasa kasihan, atau lebih buruk lagi, dengan penghinaan yang nyaris tidak disembunyikan. Kasihan Ibu Sari, bisik mereka di pasar. Bagaimana ia akan menghidupi 6 anak itu sendirian? Suatu sore di bulan Oktober, dengan perut kosong dan anak-anak menangis kelaparan di rumah, Ibu Sari berjalan ke perkebunan bunga melati, musik di pinggiran kota. Itu adalah properti yang sangat luas milik Ibu Haji Ratna Wijaya Kusuma, seorang wanita miliuner yang dikenal di seluruh wilayah karena kekayaannya dan sifatnya yang sulit. Mereka bilang ia juga seorang janda, meskipun itu sudah lebih dari 20 tahun. Mereka bilang ia keras seperti batu dan dingin seperti es, tetapi mereka juga bilang ia membayar dengan baik. Musik. Ibu Sari mengetuk pintu layanan dengan tangan gemetar. Seorang wanita tua dengan wajah tegas membukanya dan memandangnya dari atas ke bawah dengan curiga. Mau apa? Saya datang untuk bertanya apakah Anda membutuhkan bantuan, kata Ibu Sari, menelan harga dirinya seolah menelan pecahan kaca. Saya bisa membersihkan, memasak, apapun yang dibutuhkan. Saya punya 6 anak dan... Tunggu di sini, sela wanita itu dan menutup pintu di depannya. Ibu Sari menunggu di bawah terik matahari, merasakan keringat mengalir di punggungnya dan rasa malu membakar pipinya. Hampir 1 jam kemudian, musik, pintu terbuka lagi. Kali ini orang lain, seorang wanita tinggi berusia sekitar 60 tahun, berpakaian elegan sederhana, rambut peraknya disanggul dengan rapi. Matanya abu-abu dan tajam. Musik seolah bisa membaca setiap rahasia yang Ibu Sari coba sembunyikan. Kau janda dari Pak Bima, katanya tanpa basa-basi. Itu bukan pertanyaan. Ya Nyonya, berapa anakmu? 6 Nyonya. Dan berapa usia musik yang terkecil? 2 tahun, Nyonya. Ibu Ratna mengamati dalam diam, untuk waktu yang terasa seperti keabadian. Kemudian ia mengangguk sedikit. Saya butuh seseorang untuk membersihkan, memasak, mengurus rumah besar. Pekerjaannya berat, jam kerjanya panjang. Saya tidak mentolerir kemalasan atau alasan. Bisakah kau melakukannya? Ya, Nyonya, jawab Ibu Sari, tanpa ragu, meskipun ia tidak tahu bagaimana ia akan mengurus Bagas. Saya bisa melakukan apa saja. Gajinya lumayan. Kau mulai besok pukul 6 pagi. Jangan terlambat. Dan itu, musik saja. Ibu Ratna menutup pintu dan Ibu Sari kembali ke rumahnya hampir berlari dengan jantung berdebar begitu kencang hingga ia pikir akan keluar dari dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia berhasil membeli roti dan susu untuk anak-anaknya. Ia melihat mereka makan dengan campuran kelegaan dan kesedihan yang mencekik tenggorokannya. Musik. Tetapi di kota, lidah-lidah tidak butuh waktu lama untuk mulai bergerak. Ibu Sari, janda terhormat itu,
kini bekerja sebagai pembantu untuk miliuner. Sungguh memalukan. Sungguh sebuah kemunduran. Para tetangga berbisik di pasar, di masjid, di setiap sudut. Dia tidak punya harga diri, Music, kata Bu Arti. Tukang gosip terbesar di Kota Batu. Saya lebih baik mati kelaparan daripada merendahkan diri seperti itu. Ibu Sari mendengar komentar-komentar itu dan mengepalkan tinju. Tetapi ia tidak membalas. Ia tidak mampu untuk bermewah-mewah seperti itu. Anak-anaknya butuh makan. Hari-hari pertama di perkebunan sangat melelahkan. Ibu Sari tiba saat hari masih gelap, meninggalkan Erlangga untuk menjaga adik-adiknya dan tidak kembali sampai matahari terbenam. Rumah besar itu sangat besar, 3 lantai, lebih dari 20 kamar, musik lantai marmer yang harus dipel berlutut, jendela-jendela besar yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk dibersihkan. Music. Dan Ibu Ratna memang menuntut, ya, tetapi tidak kejam. Ia mengamati Ibu Sari bekerja dengan mata abu-abu yang tak terbaca itu, tetapi ia tidak pernah membentak, tidak pernah menghina seperti yang Ibu Sari takutkan. Bahkan, ada sesuatu yang aneh dalam cara Ibu Ratna bersikap. Kadang-kadang, ketika Ibu Sari sedang membersihkan perpustakaan, ia merasakan tatapan miliuner itu padanya. Di lain waktu, Ibu Ratna mengajukan pertanyaan tak terduga. Putra sulungmu sekolah? Bayimu sehat? Apa pekerjaan suamimu? Ibu Sari menjawab dengan hormat, tetapi dengan Music, jujur. Dan perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Ibu Ratna mulai memberinya pakaian bekas, mainan lama putranya untuk Bagas, musik buku untuk Erlangga, isyarat-isyarat kecil yang Ibu Sari terima dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Suatu sore di bulan November, saat Ibu Sari menyapu koridor lantai 2, musik, ia mendengar suara-suara keras yang datang dari kantor Ibu Ratna. Itu adalah keponakannya, Wisnu dan Ratih Wijaya Kusuma, yang mengunjungi perkebunan setiap bulan dengan alasan ingin tahu kabar bibi mereka. Tetapi sebenarnya hanya ingin memastikan warisan mereka utuh. Bibi, konyol sekali kau tinggal sendirian di rumah sebesar ini, hanya dengan 1 pembantu, kata Wisnu dengan suara manis yang menjijikkan. Kau seharusnya tinggal bersama kami di Surabaya. Kami bisa menjagamu lebih baik. Saya tidak butuh musik dijaga, jawab Ibu Ratna dengan suara kering seperti gurun, dan apalagi oleh kalian, musik yang hanya menunggu saya mati untuk membagi-bagi apa yang tersisa. Keheningan yang menyusul terasa tegang dan musik dingin. Ibu Sari berdiri terpaku dengan sapu di tangan tidak berani bergerak. Kemudian ia mendengar langkah kaki marah para keponakan menuruni tangga, bisikan berbisa mereka. Wanita tua keras kepala. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Malam itu, saat Ibu Sari selesai membersihkan dapur, Music, Ibu Ratna masuk dengan segelas air, duduk di meja, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, dan mengamatinya dalam diam untuk waktu yang lama. Ibu Sari, katanya akhirnya, apa yang akan kau lakukan jika kau punya banyak uang dan tidak punya anak sendiri? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Ibu Sari Music meletakkan lap di wastafel dan berbalik ke arah majikannya. Saya tidak tahu, Nyonya. Saya rasa saya akan memastikan uang itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Ibu Ratna tersenyum untuk pertama kalinya. Itu bukan senyum hangat, melainkan lebih seperti senyum sedih, lelah. Kau lebih pintar dari penampilanmu, gumamnya. Ibu Sari tidak tahu harus menjawab apa, tetapi percakapan itu tertanam dalam benaknya selama berhari-hari. 2 minggu kemudian, suatu Sabtu sore, Ibu Ratna memintanya menemaninya untuk memeriksa properti yang ia miliki di pinggiran Kota Batu, dekat jalan menuju Sanan. Ibu Sari meninggalkan anak-anaknya pada seorang tetangga dan naik ke mobil mewah miliuner itu, gugup dan bingung. Mereka tiba di lahan luas yang ditumbuhi semak-semak, di mana berdiri sebuah rumah tua dari kayu dan adobe. Tetapi hal yang paling aneh tentang rumah itu adalah bahwa rumah itu benar-benar miring ke satu sisi, seolah-olah tangan raksasa telah mendorongnya. Dinding-dindingnya melengkung pada sudut yang mustahil. Atapnya tampak hampir roboh. Jendela-jendelanya pecah. Musik. Ini rumah joglo tua saya, kata Ibu Ratna, saat mereka berjalan mengelilingi struktur itu. Kakek saya membangunnya hampir 100 tahun yang lalu, tetapi sudah puluhan tahun ditinggalkan. Tidak ada yang mau. Mereka bilang rumah ini berhantu. Ibu Sari mengamati rumah itu dengan rasa ingin tahu, lebih dari rasa takut. Ia tidak percaya pada hantu, tetapi ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Musik kemiringannya tidak seragam. Itu seolah-olah sesuatu yang sangat berat menarik rumah itu ke satu sisi tertentu. Mengapa rumah ini begitu miring, Nyonya? Ibu Ratna menatap dengan mata abu-abu tajam itu dan sesaat. Musik.
Ibu Sari berpikir ia akan mendapat jawaban, tetapi milioner itu hanya tersenyum lagi dengan senyum misterius dan lelah itu. Itu, Ibu Sari sayang, musik, katanya, adalah rahasia yang hanya saya yang tahu. Mereka kembali ke perkebunan dalam keheningan, tetapi Ibu Sari tidak bisa berhenti memikirkan rumah miring itu dan kata-kata Ibu Ratna. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang penting, dan tanpa tahu mengapa, ia merasa bahwa rahasia itu akan mengubah hidupnya selamanya. Jawabannya akan datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan, musik. Dan dengan cara yang tidak pernah bisa ia duga, karena 3 hari kemudian pada Selasa sore, putra Ibu Ratna akan datang berkunjung dari Jakarta bersama istri dan putra kecilnya. Dan anak berusia 5 tahun itu, nakal dan ingin tahu, akan mendekat terlalu dekat ke tepi danau buatan di taman perkebunan. Dan ketika ia jatuh ke dalam air musik sambil berteriak dan mengibas-ngibaskan tangan dengan putus asa, Ibu Sarilah yang berada di dekatnya. Ibu Sarilah yang harus mengambil keputusan paling penting dalam hidupnya dalam sepersekian detik. Selasa pagi menjelang dengan panas yang mencekik yang meramalkan badai. Ibu Sari tiba di perkebunan tepat pukul 6 seperti biasa, tetapi menemukan rumah dalam keadaan gelisah yang tidak biasa. Ibu Ratna berada di dapur memberi perintah kepada karyawan lain, seorang wanita muda bernama Rosa yang membantu dengan persiapan makanan. Musik, putra saya datang hari ini dari Jakarta, umum Ibu Ratna, tanpa mengangkat pandangan dari daftar yang sedang ia tulis. Dia membawa istrinya, Sandra, dan cucu saya, Bagas. Saya ingin semuanya musik bersih tanpa celah. Kamar utama di lantai 2 harus bersinar. Spray baru, handuk bersih, bunga segar di kamar mandi. Ibu Sari mengangguk dan segera mulai bekerja. Ia pernah mendengar tentang putra Ibu Ratna, Bayu Aji, tetapi belum pernah bertemu dengannya. Menurut Rosa, ia adalah seorang insinyur sukses yang hampir tidak pernah mengunjungi ibunya, terlalu sibuk dengan bisnis dan kehidupannya di kota. Ibu Ratna jadi gugup kalau dia datang. Rosa curhat padanya saat mereka menyiapkan kamar. Saya rasa dia sedih putranya jarang mengunjunginya. Dia hanya datang karena kewajiban, tahu? Tidak seperti kita yang ada di sini musik setiap hari. Ibu Sari tidak menjawab, tetapi ia menyimpan informasi itu di hatinya. Ia tahu rasa sakit semacam itu. Musik, rasa sakit mencintai seseorang yang tidak membalas dengan intensitas yang sama. Bayu dan keluarganya tiba sekitar pukul 3 sore dengan mobil BMW hitam yang menimbulkan awan debu saat memasuki jalan kerikil. Ibu Sari melihat mereka dari jendela lantai musik 2. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun, tinggi dan tampan, berpakaian mahal tetapi kasual. Istrinya, seorang wanita kurus dengan rambut pirang diwarnai dan kacamata hitam besar, dan anak kecil Bagas, seorang anak berusia 5 tahun dengan rambut gelap keriting yang melompat keluar dari mobil sebelum mobil itu berhenti sepenuhnya. "Bagas, diam!" teriak Sandra dengan suara melengking dan kesal. "Kau akan terluka." Tetapi anak itu sudah berlari menuju rumah sambil tertawa dan berteriak seolah seluruh dunia adalah taman bermainnya. Ibu Ratna keluar untuk menyambut mereka dengan senyum tegang. Ibu Sari menuruni tangga diam-diam agar tidak mengganggu, tetapi Ibu Ratna memanggil. "Ibu Sari, kemari. Saya ingin kau bertemu keluarga saya." Ibu Sari mendekat dengan tangan terjalin di depan celemek, merasakan tatapan menilai Bayu dan Sandra padanya. "Dia Ibu Sari," kata Ibu Ratna dengan nada yang menurut Ibu Sari hampir terdengar bangga. "Dia bekerja dengan saya selama 2 bulan terakhir. Dia wanita yang luar biasa." "Senang bertemu dengan Anda," gumam Ibu Sari dengan sedikit anggukan kepala. Bayu membalas sapaan dengan sopan, tetapi Sandra hampir tidak meliriknya sebelum berbalik ke arah ibu mertuanya. "Mama Estela, panas sekali. Kalian tidak punya AC di rumah ini." "AC ada di kamar," jawab Ibu Ratna dengan kesabaran yang dipaksakan. "Ibu Sari akan menunjukkan tempat Anda bisa menyegarkan diri." Saat menaiki tangga dengan barang bawaan pengunjung, musik Ibu Sari mendengar Bagas berlarian kemana-mana, menyentuh segala sesuatu, meneriakkan pertanyaan yang tidak dijawab siapapun. Anak itu memiliki energi liar dari anak-anak kecil yang tidak pernah mengenal batas. Sisa sore hari berlalu dalam suasana tegang. Selama makan malam yang Ibu Sari sajikan di ruang makan utama, musik, Bayu dan Sandra hampir tidak berbicara dengan Ibu Ratna. Percakapan terasa dangkal, penuh jeda yang canggung. Bagas tidak mau duduk diam semenit pun, terus-menerus berdiri untuk berlarian mengelilingi meja atau menarik taplak meja. "Bagas, duduk," kata Sandra tanpa keyakinan, bahkan tanpa melihatnya.
Ibu Ratna mengamati cucunya dengan campuran musik kasih sayang dan kesedihan. Ibu Sari menyadarinya saat ia mengumpulkan piring. Miliuner itu mengulurkan tangan ke arah anak itu ketika ia lewat di dekatnya, tetapi Bagas menghindarinya dan terus berlari. Rasa sakit di mata Ibu Ratna terasa seperti belati bagi Ibu Sari. Musik. Setelah makan malam, Bayu dan Sandra pensiun ke kamar mereka dengan alasan lelah bepergian. Bagas, sebaliknya, masih penuh energi. Ibu Ratna menyarankan agar ia keluar bermain di taman di mana ada lebih banyak ruang. Anak itu berlari keluar tanpa menunggu jawaban. Ibu Sari panggil Ibu Ratna ketika ia selesai mencuci piring. Pergi keluar dan awasi anak itu. Saya tidak percaya orang tuanya akan memperhatikan. Ibu Sari pergi ke taman dengan rasa cemas di perutnya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit menjadi oranye dan ungu. Bagas berlari di antara pepohonan, mengejar kupu-kupu imajiner dan berteriak sekencang-kencangnya. Ibu Sari mengikutinya dari jarak yang aman, siap turun tangan jika perlu. Taman perkebunan itu luas, dengan area rumput yang terawat sempurna, mawar-mawar tua, dan di belakang, dekat batas properti, sebuah danau buatan yang kakek Ibu Ratna suruh bangun puluhan tahun yang lalu. Danau itu berdiameter sekitar 20 meter dan dikelilingi oleh pohon-pohon willow menangis. Airnya tampak gelap dan dalam di bawah cahaya senja. Bagas berlari menuju danau, seolah tertarik oleh magnet. Ibu Sari mempercepat langkahnya. Bagas, jangan terlalu dekat dengan air. Musik. Ia memanggil dengan suara tegas tetapi lembut. Anak itu meliriknya dari balik bahu dan tersenyum dengan senyum nakal yang dimiliki semua anak ketika mereka tahu mereka akan melakukan sesuatu yang terlarang. Kemudian ia terus berlari semakin dekat ke tepi. Bagas, berhenti. Desak Ibu Sari sekarang dengan nada mendesak. Tetapi anak itu berjongkok di dekat air, terpesona oleh sesuatu yang musik mengambang di permukaan. Ibu Sari berjarak 5 meter ketika ia melihat apa yang akan terjadi sepersekian detik sebelum itu terjadi. Bagas membungkuk terlalu jauh, kehilangan keseimbangan. Lengannya mengibas di udara, mencari sesuatu untuk dipegang. Dan kemudian ia jatuh ke dalam air dengan bunyi ceburan yang bergema dalam keheningan senja seperti tembakan. Ibu Sari tidak berpikir, tidak menghitung, tidak ragu sedikitpun. Ia melompat ke danau dengan seluruh pakaiannya, dengan seluruh sepatunya, dengan seluruh beban dunia di pundaknya. Airnya dingin dan lebih dalam dari yang terlihat. Ia tenggelam ke dasar, merasakan lumpur dingin di bawah kakinya sebelum mendorong dirinya ke atas. Matanya perih karena kotoran air, tetapi ia berhasil melihat sosok kecil Bagas tenggelam, lengan kecilnya bergerak lemah, mulutnya terbuka dalam teriakan tanpa suara. Ibu Sari berenang ke arahnya dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Ia meraih musik anak itu di pinggang, tepat ketika ia akan menyerah, menariknya ke dadanya dan menendang dengan kakinya, berjuang melawan berat air yang membasahi pakaiannya dan menariknya ke bawah. Setiap gerakan adalah siksaan. Paru-parunya menjerit meminta musik udara. Otot-ototnya gemetar karena kelelahan, tetapi ia tidak menyerah. Ia muncul ke permukaan dengan Bagas di pelukannya, terbatuk dan memuntahkan air. Musik. Anak itu menangis ketakutan, berpegangan padanya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seseorang yang begitu musik kecil. Ibu Sari berenang ke tepi, setiap dayungan lebih sulit dari yang sebelumnya, sampai akhirnya tangannya menyentuh rumput. Ia menyeret dirinya keluar dari danau dengan anak itu masih menempel di dadanya, gemetar hebat, basah kuyup sampai ke tulang. Bagas terbatuk dan menangis, tetapi ia hidup. Ia bernapas. Ibu Sari membaringkannya di rumput musik dan memeriksa mulutnya untuk memastikan tidak ada air yang terperangkap. Anak itu menatapnya dengan mata besar, penuh air mata dan ketakutan. Sudah selesai, bisik Ibu Sari, membelai rambutnya yang basah. Musik kau sudah aman, semuanya sudah berakhir. Teriakan datang sesaat kemudian. Ibu Ratna berlari dari rumah dengan kecepatan yang Ibu Sari tidak akan percaya mungkin bagi wanita seusianya. Di belakangnya datang Bayu dan Sandra dengan wajah terkejut karena panik. Bagas, teriak Sandra, jatuh berlutut di samping putranya dan merebutnya dari pelukan Ibu Sari. Bayiku, bayiku. Bayu juga berlutut, memeriksa putranya dengan tangan gemetar. Ibu Ratna, sebaliknya, menatap langsung ke Ibu Sari. Mata abu-abunya penuh air mata. Kau menyelamatkannya, bisik miliuner itu. Kau menyelamatkannya. Ibu Sari tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, semua adrenalin yang menopangnya menguap, dan ia mulai gemetar tak terkendali. Ibu Ratna membungkusnya dengan selendang sendiri dan membantunya berdiri. Rosa,
Teriak Ibu Ratna ke arah rumah. Bawa selimut dan air panas, cepat. Musik malam itu. Setelah Bagas dibawa ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan dan kembali dengan sertifikat kesehatan yang baik, musik. Setelah Ibu Sari berganti pakaian dan minum teh panas sampai ia berhenti gemetar. Ibu musik. Ratna memanggilnya ke kantornya. Miliuner itu duduk di belakang meja mahoni dengan tangan terjalin dan pandangan kosong pada titik tertentu di dinding. Ketika Ibu Sari masuk, Ibu Ratna mengangkat pandangannya. Musik, matanya merah seolah ia telah menangis. Duduk, katanya lembut. Ibu Sari menurut, merasa anehnya gugup. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang sangat sulit. Ibu Sari, kau mempertaruhkan nyawamu demi cucu saya, seorang anak yang bahkan tidak kau kenal. Kau melompat ke dalam air tanpa berpikir, tanpa meminta imbalan apapun, dan itu, suaranya pecah. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya lupakan, apalagi saya bayar. Anda tidak perlu membayar saya apapun, Nyonya. Music, jawab Ibu Sari dengan jujur. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Tidak, kata Ibu Ratna dengan tegas. Tidak sembarang orang. Kebanyakan orang akan berteriak minta tolong. Mereka akan ragu. Kau tidak ragu sedetik pun. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Selama berbulan-bulan saya mengamatimu, Ibu Sari. Saya melihat bagaimana engkau bekerja tanpa mengeluh. Bagaimana kau direndahkan, musik di depan para tukang gosip di kota dengan kepala tegak. Bagaimana kau mencintai anak-anakmu dengan setiap serat keberadaanmu. Musik. Dan hari ini kau mengkonfirmasi apa yang sudah saya ketahui. Kau adalah wanita luar biasa. Ibu Sari merasa air mata mengancam akan tumpah, tetapi ia menahannya. Ibu Ratna kembali ke meja dan mengeluarkan map dari salah satu laci. Musik membukanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Kau ingat rumah miring yang saya tunjukkan 2 minggu lalu? Ibu Sari mengangguk bingung. Rumah itu milikmu. Sekarang saya akan memberikannya sebagai tanda musik terima kasih saya. Akta tanahnya ada di sini. Besok kita akan pergi ke notaris untuk melakukan pengalihan resmi. Ibu Sari terdiam. Rumah miring itu. Musik struktur miring tua ditinggalkan itu. Memang tidak banyak, tetapi itu jauh lebih banyak dari yang ia miliki. Nyonya, saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan katakan apa-apa. Setelah Ibu Ratna dengan musik senyum. Terima saja. Itu milikmu, dan apa yang ada di dalamnya juga. Kata-kata terakhir itu melayang di udara musik, seperti rahasia yang belum terungkap. Ibu Sari membuka mulut untuk bertanya apa maksudnya, tetapi Ibu Ratna sudah menyimpan dokumen itu dan berjalan menuju pintu. Sekarang pulanglah ke anak-anakmu, kata miliuner itu. Besok kita akan bicara tentang detailnya. Dan Ibu Sari berhenti di ambang pintu dan memandangnya untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Terima kasih karena telah menyelamatkan satu-satunya hal di dunia ini yang masih benar-benar penting bagi saya. Ibu Sari kembali ke rumah sewanya yang kecil malam itu berjalan seperti dalam mimpi, sebuah rumah. Ibu musik Ratna telah memberinya sebuah rumah miring, tua, ditinggalkan, tetapi sebuah musik rumah pada akhirnya, tempatnya sendiri. Langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik untuknya dan anak-anaknya. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Ibu Ratna yang terus bergema di benaknya. Dan apa yang ada di dalamnya juga. Apa yang ada di dalam rumah miring itu. Rahasia apa yang disembunyikannya sehingga membuatnya miring dengan cara yang begitu aneh. Dan mengapa Ibu Ratna tersenyum dengan campuran kesedihan dan kelegaan ketika ia mengatakan bahwa semuanya adalah miliknya. Jawabannya ada di sana, menunggunya di rumah miring itu. Dan ketika ia akhirnya menemukannya, Ibu Sari akan mengerti bahwa penyelamatan Bagas bukan hanya tindakan kepahlawanan. Itu adalah kunci yang akan membuka pintu menuju takdir yang akan mengubah hidupnya dan keenam anaknya selamanya. Tetapi sebelum itu, sebelum pindah dan penemuan, ia harus menghadapi sesuatu yang tidak ia duga. Kemarahan para keponakan Ibu Ratna, Wisnu dan Ratih, yang baru saja mengetahui bahwa bibi mereka baru saja menghadiahkan salah satu properti mereka kepada seorang pembantu biasa, Music, dan mereka tidak akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Berita itu menyebar ke seluruh kota Batu seperti kebakaran di musim kemarau. Ibu Sari Musik, janda miskin yang membersihkan lantai orang lain, kini memiliki properti atas namanya. Lidah-lidah beracun di kota bekerja tanpa lelah. Di musik pasar, di alun-alun, di pintu masjid. Gosip itu tumbuh dan berubah bentuk dengan setiap pengulangan. Mereka bilang dia merayu putra miliuner itu, bisik Bu RT kepada sekelompok tetangga. Itu sebabnya dia diberi rumah. Musik.
Pasti ada sesuatu antara dia dan putra itu. Tidak, saya dengar anak itu jatuh ke danau dengan sengaja. Tambah yang lain. Semuanya adalah rencana untuk mendapatkan uang dari Ibu Ratna. Ibu Sari mendengar rumor itu ketika ia pergi membeli nasi atau ketika ia menjemput anak-anaknya dari sekolah. Dan setiap kata terasa seperti tamparan, tetapi ia tidak terlalu peduli seperti sebelumnya. Ia punya sesuatu yang lebih penting untuk difokuskan. Keenam anaknya akhirnya musik akan memiliki atap sendiri, meskipun atap itu miring. Rabu pagi Ibu Ratna datang menjemputnya dengan mobil mewahnya. Ibu Sari naik dengan gugup, perutnya mulas. Mereka pergi ke kantor notaris Bapak Harsono, seorang pria serius dengan kacamata tebal dan musik kumis beruban yang telah mengurus urusan hukum keluarga Wijaya Kusuma selama lebih dari 30 tahun. Saat Ibu Ratna mengemudi melewati jalan-jalan berbatu di pusat kota, Ibu Sari melihat sebuah mobil hitam mengikutinya dari jarak tertentu. Itu adalah Mercedes gelap dengan kaca jendela berwarna. Sesuatu pada kendaraan itu memberinya firasat peringatan. Kantor notaris berada di sebuah rumah tua berlantai 2 dengan balkon besi tempa dan musik pintu kayu berukir. Ketika mereka memasuki kantor utama, Ibu Sari terkejut menemukan 2 orang lagi menunggu, Wisnu dan Ratih Wijaya Kusuma, keponakan Ibu Ratna. Wisnu adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan rambut disisir ke belakang dan setelan mahal yang tidak bisa menyembunyikan tatapan kalkulatifnya. Ratih, adiknya, berusia 35 tahun dan memiliki wajah yang akan cantik jika bukan karena ekspresi pahit yang tampak permanen di bibirnya yang dicat merah gelap. "Bibi, musik Ratna," kata Wisnu dengan suara manis yang tidak cocok dengan dinginnya di matanya. "Sungguh kejutan menemukanmu di sini. Kami tidak tahu kau punya janji dengan notaris. Saya tidak perlu memberitahu kalian." "Musik," jawab Ibu Ratna dengan dingin. "Urusan saya bukan urusan kalian." "Tapi Bibi?" "Musik," sela Ratih dengan kepalsuan manis. "Kami keluarga. Semua yang kau lakukan adalah urusan kami, terutama ketika itu melibatkan memberikan properti keluarga kepada orang asing." Matanya tertuju pada Ibu Sari dengan penghinaan yang begitu murni hingga hampir terasa. Ibu Sari merasa tanah terbuka di bawah kakinya. Bagaimana mereka tahu begitu cepat? "Musik Ibu Sari bukan orang asing," kata Ibu Ratna mengangkat dagunya dengan martabat. "Musik, dia menyelamatkan nyawa cucu saya, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh kalian berdua. Itu tidak memberinya hak untuk menerima properti yang telah menjadi milik keluarga kita selama beberapa generasi," sembur Wisnu menjatuhkan topeng kesopanan. "Rumah itu milik kakekmu, kakek buyut kami. Kau tidak bisa begitu saja memberikannya kepada seorang pembantu rumah tangga." Notaris Harsono berdeham dengan tidak nyaman dari mejanya. "Ibu Ratna memiliki hak hukum penuh untuk mengatur propertinya sesuai keinginannya," musik katanya dengan suara profesional. "Rumah yang bersangkutan telah atas namanya selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada hambatan hukum untuk melakukan pengalihan. Tapi ada hambatan moral," desak Ratih. "Musik Bibi, rumah itu adalah bagian dari warisan keluarga kami. Kau tidak bisa melakukan ini. Ayah dan ibu akan berbalik di kuburan mereka jika mereka tahu." "Ayahmu," jawab Ibu Ratna dengan suara yang memotong seperti kaca. "Musik adalah adik laki-laki saya dan seorang pria serakah yang meminjam uang dari saya sepanjang hidupnya tanpa mengembalikan 1 rupiah pun. Jadi jangan bilang padaku bahwa ia akan khawatir tentang warisan keluarga." Keheningan yang menyusul begitu pekat sehingga Ibu Sari hampir bisa merasakannya menekan kulitnya. Ia ingin menghilang, menjadi tidak terlihat, tidak berada di tengah pertengkaran keluarga itu. "Musik." Tetapi Ibu Ratna meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Notaris," kata milioner itu, tanpa mengalihkan pandangan dari keponakannya. "Lanjutkan dengan pengalihan sekarang." 30. Musik menit berikutnya adalah penyiksaan. Ibu Sari menandatangani di tempat yang mereka tunjuk, musik, dengan tangan gemetar, dan jantung berdebar begitu kencang hingga ia yakin semua orang bisa mendengarnya. Wisnu dan Ratih tetap duduk di sudut, melemparkan tatapan kebencian murni yang menjanjikan balas dendam. Ketika proses selesai dan notaris menyerahkan akta tanah dalam amplop koklat, Ibu Sari merasa kakinya hampir tidak bisa menopangnya. Ibu Ratna membimbingnya keluar, mengabaikan keponakannya sepenuhnya. Tetapi tepat ketika mereka sampai di pintu, Wisnu berbicara dengan suara rendah dan penuh ancaman. "Musik ini tidak akan berakhir di sini, Bibi. Kami akan menggugat pengalihan itu. Dan untukmu," musik matanya tertuju pada Ibu Sari. "Nikmati musik rumah miringmu selagi kau bisa.
itu tidak akan menjadi milikmu lama. Di mobil dalam perjalanan kembali ke perkebunan, Ibu Ratna mengemudi dalam keheningan untuk waktu yang lama. Akhirnya, Music, ketika mereka sudah keluar dari kota, ia berbicara, "Jangan dengarkan mereka. Mereka tidak punya kekuatan hukum untuk mengambil Music rumah itu darimu. Akta tanah atas namamu. Itu milikmu, Ibu Sari, milikmu dan anak-anakmu." Tetapi Ibu Sari tidak merasa tenang. Ia mengenal pria seperti Wisnu. Ia mengenal kebencian semacam itu, dan ia tahu bahwa pria itu tidak akan berhenti hanya karena hukum tidak memihaknya. Sore itu setelah bekerja, Ibu Sari mengumpulkan ke-6 anaknya di rumah sewanya yang kecil dan memberi mereka kabar itu. Erlangga, yang tertua, memandangnya dengan campuran kegembiraan dan ketidakpercayaan. "Sebuah rumah, Bu? Benar-benar?" "Benar, sayang. Itu tua dan sedikit miring, tetapi itu milik kita. Kita akhirnya punya tempat sendiri." Si kembar Dwi dan Tri berteriak kegirangan. Laras dan Kinanti memeluk ibu mereka sambil menangis bahagia. Hanya Bagas kecil yang berusia 2 tahun. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tersenyum karena semua orang tersenyum. Mereka menghabiskan 3 hari berikutnya mempersiapkan kepindahan. Mereka tidak punya banyak barang untuk dikemas. Pakaian, beberapa panci, mainan usang anak-anak, buku-buku sekolah, tetapi setiap benda terasa lebih ringan sekarang karena mereka tahu mereka akan membawanya ke rumah sendiri. Sabtu pagi-pagi, mereka tiba di rumah miring itu dengan bantuan seorang tetangga yang punya mobil pickup. Music. Anak-anak berlari keluar dari kendaraan dan berdiri di depan properti dengan mulut terbuka. Rumah itu bahkan lebih aneh dari yang Ibu Sari ingat. Seluruh struktur miring ke timur, seolah-olah sesuatu yang sangat berat menarik dari sisi itu. Atap genteng merah sebagian runtuh. Dinding adobe menunjukkan retakan yang dalam. Jendela-jendela kayu bengkak karena kelembaban. Teras depan melengkung pada sudut yang mustahil. Di sekitar rumah, Music tanah ditutupi semak-semak tinggi dan pohon-pohon liar yang belum dipangkas selama puluhan tahun. "Bu," bisik Laras sambil memegang tangan Ibu Sari. "Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini?" "Ya, sayang, dan kita akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Kau akan lihat. Itu akan menjadi cantik." Tetapi di dalam hatinya, Ibu Sari merasakan sedikit keraguan. Bagaimana tempat ini bisa layak huni? Ia tidak punya uang untuk perbaikan. Ia hampir tidak punya uang untuk makan. Ia membuka pintu utama yang berderit dengan suara yang terdengar seperti ratapan, dan mereka masuk bersama-sama. Bagian dalamnya gelap dan berbau kelembaban tua. Lantai kayu ditutupi debu dan daun kering yang masuk melalui jendela yang pecah. Di ruang tamu ada perabotan tua ditutupi spray putih yang tampak seperti hantu dalam kegelapan. Tetapi yang paling menarik perhatian Ibu Sari adalah tata letak rumah yang aneh. Ada musik ruang tamu besar, dapur kecil dengan kompor kayu, 2 kamar tidur di sebelah kiri, kamar mandi kecil musik, dan pintu tertutup di ujung koridor pendek di sisi timur rumah. Pintu itu terbuat dari kayu tebal, dengan gembok tua dan berkarat, tergantung dari kait besi. Ibu Sari mendekati pintu itu dan menyentuhnya dengan telapak tangan. Kayunya dingin, terlalu dingin untuk normal. Dan ketika ia menempelkan telinganya ke permukaan, ia seperti mendengar sesuatu. Bukan suara persisnya, tetapi lebih seperti kehadiran, seolah ruangan itu bernapas. "Bu, ada apa di sana?" tanya Erlangga mendekat dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu. Itu terkunci. Bisakah kita membukanya?" Ibu Sari melihat gembok itu. Itu tua tetapi kuat. Mereka akan membutuhkan perkakas untuk membukanya atau kuncinya. "Besok saya akan mencari cara untuk membukanya," janji Ibu Sari. "Sekarang bantu saya membersihkan." Musik, kita punya banyak pekerjaan. Mereka menghabiskan sepanjang hari menyapu, mengepel, melepaskan spray dari perabotan tua, membuka jendela agar udara segar masuk. Anak-anak bekerja dengan energi yang mengejutkan. Musik bernyanyi dan tertawa meskipun lelah. Bagi mereka ini adalah petualangan, awal yang baru. Ketika matahari mulai terbenam, Ibu Sari membuat makan malam sederhana dengan persediaan yang ia bawa. Nasi dengan lauk tempe goreng. Mereka makan sambil duduk di lantai ruang tamu seolah sedang piknik. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ibu Sari merasakan sesuatu yang mirip dengan kedamaian. Malam itu mereka menidurkan anak-anak di 2 kamar tidur berbagi kasur tua yang mereka temukan di lemari. Ibu Sari tetap terjaga sedikit lebih lama, duduk di teras miring. Musik memandangi bintang-bintang yang bersinar di atas lahan liar. Ia memikirkan Ibu Ratna, kemurahan hatinya, rahasia dalam kata-katanya, dan apa yang ada di dalamnya juga.
Ia berdiri dan berjalan kembali ke pintu tertutup itu. Bulan purnama masuk melalui jendela yang pecah, menciptakan bayangan aneh di dinding miring. Ibu Sari menyentuh gembok dengan jari-jarinya musik dan merasakan dingin yang tidak wajar itu lagi. "Apa yang kau sembunyikan?" bisiknya pada pintu. "Apa yang begitu berat sehingga membuat seluruh rumah miring ke arahmu?" Tentu saja tidak ada jawaban, hanya keheningan malam dan nyanyian jangkrik yang jauh. Tetapi ketika ia kembali ke ruang tamu untuk mencoba tidur di sofa tua, musik Ibu Sari melihat sesuatu yang belum ia lihat sebelumnya. Di kusen pintu tertutup, nyaris tak terlihat dalam kegelapan, ada ukiran kecil di kayu. Ia mendekat dengan lilin yang ia nyalakan dan membaca musik, kata-kata yang usang dimakan waktu. "Apa yang kau lindungi dengan nyawamu akan melindungimu." Rasa dingin merayapi punggungnya. Siapa yang mengukir itu? Kakek Ibu Ratna? Dan apa artinya? Ibu Sari hendak menjauh ketika ia mendengar sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah suara yang datang dari dalam ruangan tertutup. Itu tidak keras, tidak mengancam. Itu hanya bunyi derit ringan, seperti kayu tua yang menyesuaikan diri, atau seperti sesuatu yang sangat berat, bergerak hanya 1 milimeter. Dan kemudian, dalam keheningan yang menyusul, Ibu Sari akan bersumpah bahwa ia mendengar hal lain. Sesuatu yang terdengar musik mustahil seperti napas dalam, lambat, sabar, seolah apapun yang ada di ruangan itu telah menunggu selama bertahun-tahun, puluhan tahun, menunggu seseorang datang, menunggu orang yang tepat, akhirnya membuka pintu, dan menemukan apa yang telah Ibu Ratna sembunyikan dari dunia begitu lama. Apa yang telah membuat rumah itu miring di bawah beban rahasia terbesar dalam hidupnya. Minggu pagi menjelang dengan langit abu-abu yang mengancam hujan. Ibu Sari bangun di sofa tua dengan tubuh pegal, musik, dan pikiran gelisah. Suara-suara malam sebelumnya tidak membuatnya tidur nyenyak. Musik, setiap derit rumah, setiap rintihan kayu tua, membuatnya memikirkan ruangan tertutup itu dan apa yang mungkin tersembunyi di balik pintu itu. Ia membuat kopi di kompor kayu dan keluar ke musik teras untuk meminumnya sementara anak-anak masih tidur. Tanah terlihat berbeda di bawah cahaya abu-abu pagi, lebih liar, lebih ditinggalkan. Musik, pohon-pohon yang mengelilingi properti itu besar dan bengkok, dengan cabang-cabang yang terentang seperti jari-jari rematik ke arah langit. Semak-semak mencapai jendela rumah. Musik. Di kejauhan ia bisa melihat jalan tanah yang menghubungkan properti dengan jalan utama. Ia sedang menyesap kopi terakhir ketika ia melihat mobil itu, Mercedes hitam yang sama yang mengikuti mereka ke kantor notaris. Mobil itu berhenti di jalan sekitar 50 meter dari rumah, tetapi tidak mematikan mesin. Kaca jendela yang berwarna membuat mustahil untuk melihat siapa yang ada di dalamnya, tetapi Ibu Sari tahu dengan kepastian mutlak bahwa itu adalah musik Wisnu Wijaya Kusuma. Mobil itu tetap di sana selama 5 menit yang terasa seperti keabadian, hanya mengamati, hanya menunggu. Kemudian, sehening saat ia datang, mobil itu berbalik dan menjauh menimbulkan awan debu kemerahan. Ibu Sari merasakan simpul ketakutan di perutnya. Pria itu tidak akan menyerah dan musik ia sendirian di sini, dengan 6 anak di rumah yang nyaris tidak berdiri. Ketika anak-anak bangun, Ibu Sari menyibukkan mereka dengan tugas membersihkan dan perbaikan kecil. Musik Erlangga membantu memperbaiki jendela yang pecah menggunakan karton dan selotip. Si kembar mencabut lebih banyak semak-semak dari taman. Laras dan Kinanti menyapu teras. Musik. Bahkan Bagas kecil membantu mengumpulkan ranting-ranting dan memasukkannya ke dalam ember. Tetapi pikiran Ibu Sari ada di tempat lain. Itu ada di ruangan tertutup itu, pada gembok yang berkarat, musik, pada ukiran di kusen, pada suara-suara yang ia dengar selama malam. Apa yang kau lindungi dengan nyawamu akan melindungimu. Apa artinya itu? Apa yang ada di dalamnya yang membutuhkan perlindungan atau yang bisa melindunginya? Menjelang tengah hari, ketika hujan akhirnya mulai turun, datanglah kunjungan tak terduga. Sebuah mobil putih berhenti di depan rumah dan darinya turun Ibu Ratna, berpakaian sederhana tetapi elegan, membawa keranjang besar tertutup selimut. "Saya datang untuk melihat bagaimana kalian beres-beres," kata miliuner itu sambil naik ke teras, menghindari papan yang paling miring, dan membawakan kalian beberapa barang. Keranjang itu berisi makanan, roti baru dipanggang, keju, ham, buah-buahan, susu, dan bahkan ayam panggang utuh. Anak-anak berkerumun dengan mata berbinar kegirangan. Ibu Sari merasa air mata mengancam akan tumpah. "Nyonya, Anda tidak perlu. Saya memang perlu," sela Ibu Ratna dengan tegas. "Dan jangan panggil saya Nyonya. Panggil saya Ratna. Musik, kau tidak lagi bekerja untuk saya.
Sekarang kau adalah seorang teman. Kata itu menggantung di musik udara, aneh dan baru bagi keduanya, tetapi juga benar. Ibu Ratna masuk ke rumah dan memeriksanya dengan mata kritis. Ketika ia sampai di koridor yang menuju pintu tertutup, ia berhenti. Wajahnya menjadi serius. Sudah kau coba membukanya? Musik, tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari pintu. Saya tidak punya kuncinya, dan gemboknya sudah sangat tua. Saya butuh perkakas untuk memecahkannya. Ibu Ratna memasukkan tangan ke saku jaketnya dan mengeluarkan kunci kecil yang gelap karena waktu. Ia memegangnya di depan Ibu Sari, seolah menyerahkan sesuatu yang sakral. Ini kuncinya, katanya dengan suara lembut. Tetapi sebelum kau membuka pintu itu, saya perlu menjelaskan beberapa hal. Bisakah kita bicara berdua? Ibu Sari meminta Erlangga untuk menjaga adik-adiknya dan mengikuti Ibu Ratna ke teras. Mereka duduk di tangga miring sementara hujan turun dengan deras, musik menciptakan selimut privasi di sekitar mereka. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Kakek saya, Tuan Cornelis Wijaya Kusuma, membangun rumah ini lebih dari 90 tahun yang lalu. Dia adalah pria yang sangat kaya, tetapi juga sangat berhati-hati. Dia tidak percaya bank, dia tidak percaya siapapun sebenarnya. Jadi dia memutuskan untuk menyimpan kekayaannya dengan cara tertentu. Ibu Sari mendengarkan dalam diam, dengan jantung berdetak lebih cepat. Selama bertahun-tahun, kakek saya mengumpulkan benda-benda berharga, seni kolonial, musik, patung-patung keagamaan kuno, perhiasan dari masa penjajahan, koin perak dari tambang, dokumen bersejarah, buku-buku langka, hal-hal yang hari ini bernilai sangat mahal. Dia menyimpan semuanya di ruangan itu, dan beratnya begitu banyak benda setelah puluhan tahun itulah yang menyebabkan rumah itu miring seperti itu. Ibu Sari merasakan pusing mendadak. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin nyata. Musik. Mengapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Mengapa Anda menceritakan ini kepada saya? Mengapa Anda memberi saya rumah itu dengan segala isinya? Ibu Ratna menatapnya dengan mata abu-abu musik tajam itu. Tetapi kali ini ada kelembutan di dalamnya dan kesedihan yang mendalam. Karena saya tidak punya orang lain yang bisa saya percaya. Suami saya meninggal 22 tahun yang lalu. Anak saya tinggal di Jakarta dan hanya mengunjungi saya karena kewajiban. Keponakan saya hanya menunggu saya mati untuk membagi-bagi sedikit yang mereka pikir saya miliki. Saya sendirian, Ibu Sari, benar-benar sendirian. Suaranya pecah. Tetapi kemudian saya melihatmu bekerja. Saya melihatmu menanggung penghinaan dengan martabat. Saya melihatmu mencintai anak-anakmu dengan kekuatan yang tidak pernah saya miliki. Musik. Dan ketika kau melompat ke danau tanpa berpikir untuk menyelamatkan cucu saya tahu kau adalah orang yang tepat, satu-satunya orang yang pantas menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini, kata Ibu Sari berdiri dengan tiba-tiba. Ini terlalu banyak. Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang baik manapun. Saya tidak pantas mendapatkan kekayaan untuk itu. Ini bukan karena itu, musik, desak Ibu Ratna juga berdiri. Ini karena siapa kau? Bagaimana kau menjalani hidupmu bahkan dalam kesulitan terburuk? Dan karena saya tahu kau akan menggunakan kekayaan itu untuk sesuatu yang baik, untuk anak-anakmu, untuk memberi mereka kehidupan yang layak mereka dapatkan. Ibu Sari ingin membantah, ingin menolak, tetapi kata-kata tidak keluar karena di lubuk hatinya ia tahu, musik, bahwa kesempatan ini adalah keajaiban. Kesempatan kedua musik yang diberikan kehidupan kepadanya setelah begitu banyak penderitaan. Ibu Ratna meletakkan kunci di telapak tangannya dan menutup jari-jari Ibu Sari di sekitarnya. Buka ruangan itu ketika engkau siap. Luangkan waktu. Kau tidak perlu memutuskan apa-apa sekarang, musik, tetapi saya ingin kau tahu bahwa semua yang ada di dalamnya secara hukum adalah milikmu. Akta tanah rumah itu mencakup isinya. Itu dilindungi oleh undang-undang warisan yang tidak bisa disentuh siapapun, bahkan keponakan saya, meskipun mereka mencoba. Dan Anda tidak membutuhkan semua itu? Ibu Ratna tersenyum sedih. Saya sudah memiliki hidup saya sudah memiliki musik kesempatan saya. Sekarang giliranmu dan anak-anakmu. Mereka terdiam untuk waktu yang lama, musik mendengarkan hujan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, musik Ibu Ratna berpamitan dengan pelukan yang tidak Ibu Sari duga dan pergi dengan mobil putihnya menghilang dalam tirai air. Ibu Sari berdiri di teras dengan kunci di tangan, gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena antisipasi bercampur ketakutan. Di dalam rumah itu, di balik pintu tertutup itu, menunggu sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya, tetapi juga sesuatu yang membuatnya rentan.
Karena jika Wisnu dan Ratih mengetahui nilai sebenarnya dari apa yang ada di dalamnya, guntur bergemuruh di langit begitu keras hingga rumah itu bergetar. Anak-anak berteriak ketakutan dari dalam. Ibu Sari bergegas masuk untuk menenangkan mereka. Malam itu, setelah makan malam sederhana dan menidurkan anak-anak, Ibu Sari berdiri di depan pintu tertutup dengan kunci di tangan. Rumah itu dalam keheningan mutlak, kecuali bunyi drum konstan hujan di atap dan derit kayu sesekali. Ia mengulurkan tangan ke arah gembok. Kunci itu meluncur ke dalam kunci seolah-olah telah menunggu saat itu selama puluhan tahun. Ia memutar dengan bunyi klik, musik logam yang bergema di koridor seperti tembakan. Gembok terbuka. Ibu Sari musik melepaskannya dengan tangan gemetar dan menjatuhkannya ke lantai. Ia meletakkan tangan di gagang pintu. Itu musik sedingin es. Ia menarik napas dalam-dalam sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu ia mendorong. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi derit panjang dan menyiksa. Kegelapan di dalamnya mutlak. Ibu Sari tidak musik bisa melihat apapun di luar ambang pintu, hanya kegelapan dan bau aneh itu, seperti kertas tua dan kayu kuno dan sesuatu yang lain yang tidak bisa ia identifikasi. Ia meraba-raba saklar lampu di samping pintu, tetapi tidak menemukan apapun. Tentu saja tidak. Rumah ini sangat tua, tidak punya musik listrik di ruangan itu. Ia akan membutuhkan lilin atau lampu minyak, sesuatu untuk menerangi ruang yang telah tertutup begitu lama itu. Ia hendak menutup pintu ketika ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Dalam kegelapan mutlak ruangan itu, musik sesuatu bersinar. Itu tidak banyak, hanya kilatan samar, seperti cahaya yang dipantulkan pada permukaan yang dipoles. Tetapi itu ada dan tampak bergerak sedikit seolah bernapas. Ibu Sari mundur selangkah dengan semua bulu di tubuhnya merinding, dan kemudian dari suatu tempat di kedalaman ruangan gelap itu, ia mendengar suara yang tidak mungkin nyata, suara yang membuatnya benar-benar lumpuh. Bunyi denting halus, musik, logam beradu dengan logam, seperti koin jatuh atau rantai bergerak, atau sesuatu yang berat menyesuaikan diri di tempatnya setelah diganggu. Musik. Dan di bawah suara yang nyaris tak terdengar itu, sesuatu yang lain, bisikan, bukan suara, melainkan udara itu sendiri yang bergerak di dalam ruangan. Seolah ruang itu telah disegel begitu lama, sehingga tindakan sederhana membuka pintu telah membangunkan sesuatu yang tidur. Ibu Sari membanting pintu hingga tertutup dengan jantung berdebar begitu kencang hingga dadanya sakit. Musik. Ia bersandar ke dinding koridor sambil gemetar, mencoba mengatur napas. Besok ia akan masuk dengan cahaya hari, dengan lilin, dengan anak-anaknya terjaga di rumah agar tidak merasa begitu sendirian. Musik. Besok ia akan menghadapi apapun yang menunggu di ruangan itu. Tetapi saat ia kembali ke ruang tamu untuk mencoba tidur, sebagian dari dirinya tahu kebenarannya. Musik. Setelah membuka pintu itu, setelah mengganggu apa yang tidur di sana, tidak ada lagi yang akan sama. Dan bukan hanya karena kekayaan yang ia harapkan untuk ditemukan, tetapi karena dengan membuka pintu itu ia telah melepaskan sesuatu yang lain, sesuatu yang telah Ibu Ratna kunci selama puluhan tahun, rahasia yang begitu besar, begitu berat, hingga telah membuat seluruh rumah miring di bawah bebannya. Sebuah rahasia yang Wisnu dan Ratih Wijayakusuma akan segera temukan. Karena pada saat yang tepat itu, sementara Ibu Sari mencoba tidur tanpa berhasil, Mercedes hitam itu diparkir lagi di jalan tanah, dan Wisnu ada di dalamnya berbicara di telepon dengan suara rendah dan mendesak, memberikan instruksi yang tepat kepada seseorang di ujung saluran, instruksi yang melibatkan rumah miring itu, dan seorang janda yang tidak tahu bahaya apa yang mendekat. Senin musik pagi menjelang dengan keheningan yang mengganggu. Hujan telah berhenti selama malam, musik meninggalkan tanah basah kuyup dan udara yang syarat dengan kelembaban. Ibu Sari bangun pagi-pagi dengan tubuh pegal dari sofa, dan pikiran masih terperangkap dalam suara-suara yang ia dengar di balik pintu tertutup. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Bubur panas dengan sedikit gula dan kayu manis. Sisa nasi semalam, kopi encer. Saat mereka makan, Ibu Sari melihat Erlangga mengamatinya dengan khawatir. "Bu, Ibu baik-baik saja?" "Musik," Ibu terlihat lelah. "Saya baik-baik saja sayang, hanya tidur kurang nyenyak." Tetapi bukan hanya itu. Sepanjang malam ia memiliki perasaan bahwa seseorang mengamati rumah dari luar. Musik. Beberapa kali ia bangun untuk melihat melalui jendela yang pecah, tetapi ia tidak pernah melihat apapun selain kegelapan. Musik dan pepohonan bergerak tertiup angin. Setelah sarapan, ia meminta Erlangga untuk tinggal menjaga adik-adiknya. Ia mengambil 3 lilin tebal yang ia temukan di laci dapur,
korek api, dan berjalan menuju koridor dengan langkah tegas. Ia tidak bisa terus menunda ini. Ia perlu tahu apa yang ada di ruangan itu. Ia perlu mengerti mengapa Ibu Ratna memberinya sesuatu yang begitu berharga. Pintu itu persis seperti yang ia tinggalkan malam sebelumnya, tertutup dengan gembok di lantai. Ibu Sari menyalakan ketiga lilin, menempatkan 2 di lantai koridor untuk mendapat cahaya cadangan dan memegang yang ketiga dengan tangan mantap. Kemudian ia mendorong pintu. Kali ini terbuka tanpa perlawanan. Musik seolah ruangan itu telah menerima bahwa akhirnya akan diungkapkan. Cahaya lilin menembus kegelapan, dan apa yang Ibu Sari lihat membuatnya terengah-engah. Ruangan itu lebih besar dari yang ia duga. Mungkin 5 kali 6 meter, tetapi setiap sentimeter terisi. Musik dinding-dindingnya ditutupi rak-rak kayu gelap dan di rak-rak itu ada segalanya. Benda-benda ditumpuk dengan hati-hati yang teliti. Dilindungi dengan kain, diatur berdasarkan kategori yang mengungkapkan pikiran yang teratur dari kakek Ibu Ratna. Ibu Sari melangkah maju, mengangkat lilin untuk melihat lebih baik. Napasnya tercekat. Di rak terdekat ada lukisan-lukisan keagamaan berbingkai, Bunda Maria kolonial dengan lingkaran emas, Santo-Santo dengan ekspresi tenang, patung Kristus diukir dari kayu kuno. Ibu Sari mengenali gaya itu. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang seni, tetapi bahkan musik, ia bisa melihat bahwa itu tua, sangat tua, berusia berabad-abad. Lebih jauh, musik di kotak-kotak kayu dengan kunci perunggu. Ada buku-buku, ratusan buku. Ibu Sari membuka sebuah kotak dengan hati-hati dan mengeluarkan volume teratas. Itu adalah buku besar dengan sampul kulit timbul dan halaman menguning dimakan waktu. Judulnya, dalam bahasa Indonesia kuno, hampir tidak terbaca, tetapi ia berhasil membedakan tanggal 1683, 342 tahun yang lalu. Ia terus maju dengan kaki gemetar. Di tengah ruangan ada peti besi dengan gembok yang juga musik terbuka. Seolah Ibu Ratna ingin Ibu Sari bisa mengakses semuanya tanpa kesulitan. Ia berlutut di depan yang pertama dan membukanya. Koin, ratusan, mungkin ribuan koin emas Hindia Belanda, bersinar dalam cahaya lilin seperti bintang-bintang kecil. Ibu Sari mengambil satu dengan jari gemetar. Itu berat, dingin. Ada ukiran lambang dan huruf yang tidak bisa ia baca dengan baik, tetapi ia tahu bahwa ini adalah emas musik murni dari masa kolonial. Peti kedua berisi perhiasan, kalung mutiara besar, cincin dengan batu mulia yang memancarkan kilau warna ketika cahaya lilin menyentuhnya, gelang emas yang dikerjakan, bros-bros kuno dengan berlian bertatahkan. Ibu Sari tidak tahu apa-apa tentang perhiasan, tetapi bahkan ia bisa melihat bahwa benda-benda ini bukan hanya hiasan sederhana, itu adalah harta bersejarah. Peti ketiga hampir membuatnya menangis. Itu penuh dengan batangan emas, ditumpuk dengan sempurna, masing-masing seukuran batu bata. Ibu Sari menghitung 30 batangan. Kemudian ia berhenti menghitung karena air mata mengaburkan pandangannya. Tetapi bukan hanya itu. Ada lebih banyak rak di bagian belakang ruangan. Musik ia berdiri dan berjalan ke sana, merasa kakinya hampir tidak menopangnya. Ia menemukan patung-patung keagamaan dari kayu berukir, beberapa begitu detail hingga tampak hidup. Pial, musik, dari emas dan perak. Manuskrip digulirkan dalam tabung kulit. Peta kuno digambar dengan tangan. Dokumen resmi dengan segel lilin merah. Artefak Pramajapahit dari batu giok dan obsidian, yang pasti dikumpulkan kakek Ibu Ratna dalam perjalanannya. Di satu sudut musik terbungkus kain beludru ada lukisan tanpa bingkai. Ibu Sari membuka gulungan satu dengan sangat hati-hati dan hampir menjatuhkan lilin. Itu adalah potret seorang wanita Jawa dari abad ke-17 mengenakan kebaya sutra dan renda menatap penonton dengan mata tajam. Lukisan itu ditandatangani di sudut bawah, music, tetapi Ibu Sari tidak mengenali namanya. Namun, tekniknya, warnanya, cara cahaya tampak memancar dari wajah wanita itu, ini adalah karya seorang maestro. Ibu Sari meletakkan lukisan itu dengan hati-hati, music, dan duduk di lantai kayu, tidak mampu untuk terus berdiri. Di sekelilingnya, di ruangan yang telah membuat seluruh rumah miring di bawah bebannya, ada kekayaan yang melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya uang, musik, itu adalah sejarah, itu adalah seni, itu adalah warisan generasi yang dikumpulkan dengan kesabaran dan visi, dan sekarang itu miliknya musik dan keenam anaknya. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Musik menangis dalam diam sementara lilin habis. Ia memikirkan Pak Bima, suaminya yang meninggal, yang telah bekerja sampai hari terakhir hidupnya tanpa mengeluh.
Ia memikirkan penghinaan yang ia derita di kota batu. Ia memikirkan malam-malam ketika anak-anaknya tidur dalam kelaparan. Ia memikirkan semua waktu ia memohon kepada Tuhan untuk memberinya kesempatan, hanya satu, untuk memberi anak-anaknya kehidupan yang lebih baik. Dan Tuhan telah menjawab, tetapi bukan seperti yang ia harapkan. Bukan dengan pekerjaan yang lebih baik atau keberuntungan, melainkan melalui Ibu Ratna, seorang wanita kesepian yang musik telah melihat pada Ibu Sari. Sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Martabat, kebaikan, keberanian. Apa yang kau lindungi dengan nyawamu akan melindungimu. Sekarang ia mengerti ukiran di kusen pintu. Kakek Ibu Ratna telah melindungi kekayaan ini dengan nyawanya, menyembunyikannya dari dunia. Dan sekarang kekayaan itu akan melindungi Ibu Sari dan anak-anaknya. Itu akan memberi mereka pendidikan, kesehatan, musik, kesempatan. Itu akan memberi mereka masa depan yang layak mereka dapatkan. Tetapi pertama-tama ia harus melindunginya. Karena jika Wisnu dan Ratih mengetahui apa yang ada di sini, pikiran itu terputus oleh teriakan Erlangga dari ruang tamu. Bu, cepat kemari. Ibu Sari melompat berdiri, meletakkan lilin di lantai dengan hati-hati dan berlari menuju musik ruang tamu. Ia menemukan keenam anaknya berkerumun di dekat jendela, melihat keluar dengan wajah ketakutan. Ada apa? Ada seorang pria di luar, bisik Erlangga. Dia memotret rumah. Ibu Sari mengintip melalui jendela yang pecah musik dan merasakan perutnya mulas. Itu adalah Wisnu Wijaya Kusuma. Ia berdiri di halaman depan di bawah musik, sinar matahari dengan kamera profesional di tangan. Ia memotret rumah dari segala sudut, depan, samping, atap yang runtuh, jendela yang pecah dan yang terburuk dari semua itu. Ia mengenakan setelan elegan dan senyum puas yang tidak menjanjikan apa-apa yang baik. Ibu Sari keluar ke teras dengan jantung berdebar di tenggorokannya. Wisnu berhenti memotret dan menatapnya dengan senyum itu, yang lebih merupakan ancaman daripada isyarat ramah. Selamat pagi, Ibu Sari. Saya harap saya tidak mengganggu. Apa yang Anda lakukan di sini? Hanya mendokumentasikan properti, jawabnya dengan suara manis. Kau tahu, pengacara saya menyarankan saya untuk mencatat musik keadaan saat ini dari rumah ini untuk berkas hukum. Kau mengerti? Ibu Ratna sudah memberi saya akta tanah. Rumah ini milik saya secara hukum. Anda tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah itu. Musik. Senyum Wisnu melebar, tetapi matanya tetap dingin seperti es. Oh tidak. Saya tidak mencoba mengambil rumah itu darimu, Ibu Sari. Itu akan sulit, tetapi ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menyimpan kamera di tasnya musik dan mendekat ke teras. Lihat tempat ini. Ini hampir roboh, tidak ada listrik. Tidak ada air mengalir, dindingnya memiliki retakan besar, musik atapnya runtuh. Apakah kau benar-benar berpikir aman tinggal di sini dengan 6 anak kecil? Ibu Sari merasakan firasat peringatan. Saya bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dengan uang apa? Suara Wisnu mengeras. Kau wanita miskin, Ibu Sari, janda tanpa sumber daya, dan rumah ini membutuhkan perbaikan yang akan menelan biaya ratusan juta rupiah, mungkin miliaran. Bagaimana kau akan membayar itu? Itu bukan urusan Anda, tapi itu urusan Dinas Tata Kota, kata Wisnu, dengan senyum kemenangan. Kebetulan saya punya teman yang bekerja di sana, dan kebetulan kemarin saya sebutkan bahwa seorang janda dengan 6 anak telah pindah ke rumah yang secara struktural tidak aman. Dia bilang padaku bahwa mereka akan datang untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin besok dan ketika mereka melihat keadaan tempat ini. Ia mengangkat bahu. Mereka akan menyegelnya. Mereka akan melarangmu tinggal di sini. Musik. Dan kemudian, apa yang akan kau lakukan? Ibu Sari merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Dia benar. Rumah itu adalah bencana. Dan jika Dinas Tata Kota menyatakannya tidak layak huni, tapi jangan musik khawatir. Lanjut Wisnu, dengan belas kasihan palsu. Saya punya solusi. Saya akan membelikanmu rumah itu. Musik. Saya tawarkan 50.000, tunai. Hari ini juga. Musik. Itu lebih dari nilai reruntuhan ini. Dengan uang itu, kau bisa menyewa sesuatu yang layak di kota sambil mencari pekerjaan 50.000 rupiah. Musik. Itu adalah kekayaan bagi seseorang dalam situasinya. Tetapi itu bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang ada di ruangan tertutup itu. Tidak dijual, kata Ibu Sari dengan suara mantap, meskipun di dalam hatinya ia gemetar. Senyum Wisnu menghilang, wajahnya mengeras hingga tampak seperti diukir dari batu. Kau akan menyesali ini.
katanya dengan suara rendah dan mengancam. Bibi saya melakukan kesalahan dengan memberimu properti ini, dan saya akan memperbaiki kesalahan itu dengan satu atau cara lain. Ia berbalik dan berjalan menuju Mercedes hitamnya. Sebelum naik musik, ia berbalik untuk terakhir kalinya. Oh, omong-omong. Saya memberitahu beberapa orang di Kota Batu tentang rumah ini dan tentang musik keberuntunganmu. Kau tahu bagaimana orang-orang di kota tukang gosip ingin tahu. Saya membayangkan kau akan segera punya banyak kunjungan. Musik. Orang-orang bertanya apa yang istimewa dari rumah tua ini, sehingga bibi saya memberikannya padamu. Orang-orang berspekulasi, orang-orang menyelidiki. Pesannya jelas. Wisnu akan menyebarkan rumor, musik. Ia akan menarik perhatian ke properti ini, dan jika cukup banyak orang mulai bertanya, pada akhirnya seseorang akan menemukan rahasia ruangan tertutup itu. Mercedes itu melaju dan menjauh menimbulkan debu. Ibu Sari berdiri di teras, gemetar karena kemarahan dan ketakutan. Anak-anaknya keluar dari rumah dan berkerumun di sekelilingnya. "Bu, siapa pria itu?" tanya Laras dengan suara ketakutan. "Bukan siapa-siapa yang penting, sayang. Hanya pria jahat yang akan segera belajar bahwa ia tidak bisa mengintimidasi kita." Tetapi di dalam musik hatinya, Ibu Sari tahu kebenarannya. Ia berada dalam masalah serius. Wisnu akan menggunakan semua sumber daya yang ia miliki untuk mengambil rumah ini darinya, dan ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Ia tidak punya koneksi politik, ia tidak punya apa-apa, kecuali rumah miring penuh harta karun yang tidak bisa ia jual tanpa menarik pertanyaan berbahaya. Ia butuh bantuan, dan hanya ada satu orang di dunia yang bisa memberikannya. "Erlangga," panggilnya pada putra sulungnya. "Saya perlu kau tetap menjaga adik-adikmu. Saya akan keluar musik sebentar." "Kemana ibu pergi?" "Menemui Ibu Ratna." Ini tidak bisa menunggu. Ibu Sari berjalan di jalan tanah ke jalan utama, di mana ia berhasil menghentikan bus yang membawanya ke Kota Batu. Musik. Dari sana ia naik taksi yang tidak mampu ia bayar ke perkebunan bunga melati. Ketika ia mengetuk pintu layanan, Rosa yang membukanya. "Ibu Sari, apa yang kau lakukan di sini?" "Saya kira kau tidak. Saya perlu bicara dengan Ibu Ratna." Musik ini mendesak. Rosa membiarkannya masuk dan pergi mencari miliuner itu. Ibu Sari menunggu di dapur dengan tangan terjalin dan jantung berdebar. Ketika Ibu Ratna masuk, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" "Musik, anak-anak baik-baik saja. Wisnu pergi ke rumah pagi ini," kata Ibu Sari tanpa basa-basi. Dia memotret. Dia bilang dia akan memanggil dinas tata kota untuk menyegel properti itu, dan dia menyebarkan rumor di kota, sehingga orang-orang bertanya-tanya apa yang istimewa dari rumah itu. Ibu Ratna menutup matanya dan menghela napas panjang dan lelah. "Saya tahu dia akan melakukan hal seperti itu. Keponakan saya tidak pernah menerima kekalahan." Ia membuka matanya dan menatap Ibu Sari dengan tekad, tetapi dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Baik dia maupun dinas tata kota tidak bisa mengambil musik rumah itu darimu jika kau tidak ingin menjualnya. Akta tanah itu legal dan tidak dapat dibatalkan. Tetapi jika mereka menyatakannya tidak layak huni, musik saya tidak bisa tinggal di sana. Dan kemudian Wisnu akan terus menekan sampai saya tidak punya pilihan selain menjual. Tidak, jika kita memperbaiki rumah itu terlebih dahulu. Saya tidak punya uang untuk perbaikan musik, dan Anda sudah memberi saya terlalu banyak. Saya tidak bisa meminta lebih. Ibu musik, Ratna mengambil tangan Ibu Sari di antara tangannya. "Ibu Sari, kau membuka ruangan itu?" Ia mengangguk dengan air mata mengancam akan tumpah. "Kau melihat apa yang ada di dalamnya?" "Ya, saya lihat. Semuanya." "Saya tidak percaya itu nyata. Saya tidak percaya itu sekarang milik saya." "Maka engkau sudah tahu jawabannya," kata Ibu Ratna dengan lembut. "Jual satu benda, hanya satu, sesuatu yang tidak menarik banyak perhatian. Gunakan uang itu untuk memperbaiki rumah. Jadikan layak huni, dan ketika dinas tata kota datang untuk memeriksanya, mereka tidak akan punya argumen hukum untuk menyegelnya." Ibu Sari menatapnya dengan mata terbelalak. "Menjual satu benda. Tetapi bagaimana? Di mana? Kepada siapa? Saya akan membantumu. Saya kenal orang, musik, kolektor rahasia, orang-orang yang membayar dengan baik dan tidak mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman." Ibu Ratna tersenyum. "Kakek saya bukan satu-satunya di keluarga yang punya koneksi, kau tahu?" Untuk pertama kalinya sepanjang hari, Ibu Sari merasakan percikan harapan. "Kembalilah ke rumahmu," lanjut Ibu Ratna. "Pilih satu benda dari ruangan itu, sesuatu yang berharga,
tetapi tidak terlalu besar. Music, bawa kepada saya besok pagi dan biarkan saya yang mengurus sisanya. Ibu Sari memeluk miliuner itu dengan erat, tidak mampu mengungkapkan rasa terima kasih yang ia rasakan dengan kata-kata. Music, Ibu Ratna membalas pelukan itu, dan pada saat itu kedua wanita kesepian Music itu berpegangan satu sama lain seperti korban kapal karam di tengah badai. Ketika Ibu Sari kembali ke rumah miring, hari sudah sore, matahari terbenam mewarnai langit menjadi oranye dan ungu. Anak-anaknya berlari menyambutnya, lega karena ia telah kembali. Ia menyiapkan makan malam sederhana untuk mereka dan menidurkan mereka lebih awal sambil menyanyikan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan Pak Bima ketika ia masih hidup. Kemudian, ketika seluruh rumah sunyi, Ibu Sari kembali ke ruangan tertutup dengan lilin di tangan. Ia berlutut di depan peti besi dan mulai memeriksa isinya dengan hati-hati, mencari sesuatu yang bisa ia jual tanpa merasa seperti mengkhianati hadiah Ibu Ratna. Akhirnya, di dasar peti kedua, ia menemukan sebuah kalung. Itu indah, tetapi tidak mencolok. Rantai emas tipis dengan medali oval yang berisi potret mini seorang wanita muda. Pengerjaannya sangat indah, jelas kuno, mungkin dari awal abad ke-19, berharga, tetapi tidak sebanyak batangan emas, musik, atau lukisan kolonial. Ibu Sari memegangnya di bawah cahaya lilin, mengagumi detail medali itu. Kemudian, ia menyimpannya dengan hati-hati di sakunya. Besok ia akan mulai mengubah takdirnya. Musik. Tetapi saat ia menutup pintu ruangan dan berjalan kembali ke ruang tamu, ia tidak melihat sosok yang mengamati rumah dari pepohonan di seberang jalan. Ia tidak melihat kilauan teropong memantulkan cahaya bulan. Ia tidak mendengar bunyi klik musik kamera memotret dalam kegelapan. Wisnu Wijaya Kusuma tidak sendirian dalam hal ini. Ia telah menyewa seseorang yang akan mengawasi rumah itu siang dan malam. Seseorang yang akan melaporkan musik setiap gerakan Ibu Sari. Setiap masuk, setiap keluar, setiap pengunjung. Musik. Dan ketika mereka akhirnya menemukan rahasia apa yang disembunyikan rumah miring itu, ketika mereka akhirnya mengerti mengapa Ibu Ratna memberikannya kepada seorang pembantu biasa, musik perang yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Selasa pagi menjelang dengan langit cerah yang menjanjikan panas yang intens. Ibu Sari bangun sebelum fajar. Musik membersihkan diri sebaik mungkin dengan air dingin dari keran berkarat di kamar mandi dan berpakaian dengan pakaiannya yang paling pantas. Musik kalung kuno itu diletakkan dalam kantong kain di sakunya, memberinya beban lebih karena maknanya musik daripada ukurannya. Ia meninggalkan Erlangga untuk menjaga adik-adiknya dengan instruksi ketat. Jangan membuka pintu untuk siapapun. Tetap menutup jendela yang masih memiliki kaca. Dan jika mereka melihat Mercedes hitam Wisnu bersembunyi di kamar belakang sampai mobil itu pergi. Bu, ibu membuat saya takut, kata Erlangga. Musik dengan dahi berkerut. Ia berusia 14 tahun, tetapi terkadang ia terlihat jauh lebih tua, terutama sejak kematian ayahnya. Jangan takut, sayang. Bersikaplah, hati-hati saja. Ibu akan kembali sebelum tengah hari. Perjalanan ke perkebunan bunga melati terasa seperti keabadian. Setiap menit yang ia habiskan jauh dari anak-anaknya adalah siksaan, musik. Tetapi ketika ia akhirnya tiba dan Ibu Ratna membuka pintu secara pribadi, Ibu Sari merasa ia bisa bernapas lagi. Masuk, saya sudah menunggumu. Musik. Di kantor pribadi Ibu Ratna, Ibu Sari mengeluarkan kalung itu dengan tangan gemetar. Miliuner itu memeriksanya di bawah cahaya jendela. Musik. Memutar medali itu di antara jari-jarinya dengan hati-hati ahli. Ini indah. Akhir tahun 1800-an, saya akan bilang, mungkin dari Eropa, dibawa ke Indonesia selama masa kolonial. Ia mengangkat pandangan ke arah Ibu Sari. Kau memilih dengan baik. Ini berharga, tetapi tidak terlalu langka untuk menarik terlalu banyak perhatian. Nyonya, menurut Anda berapa nilainya? Di pasar terbuka dengan sertifikat keaslian dan asal, itu bisa bernilai antara Rp200.000 dan Rp300.000, tetapi kita tidak akan ke pasar terbuka. Ibu Ratna membungkus kalung itu lagi dalam kain. Saya punya seorang teman di Surabaya, Bapak Edmundo Salazar. Dia kolektor pribadi yang sangat rahasia. Saya pernah menjual barang kepadanya sebelumnya. Dia tidak mengajukan pertanyaan dan membayar tunai. Dia bisa memberi kita 150.000 untuk ini. Hari ini juga. Ibu Sari hampir tidak bisa percaya apa yang terjadi. Itu terlalu mudah, terlalu cepat. Anda tidak butuh dokumen, surat-surat? Edmundo tersenyum ramah. Musik. Sayang, dalam pekerjaan saya,
Asal-usul terkadang lebih baik tidak diselidiki terlalu dalam. Saya percaya pada penilaian Ratna. Jika dia bilang ini sah, itu cukup bagi saya. 20 menit kemudian, Ibu Sari keluar dari kantor itu dengan amplop coklat penuh musik, uang kertas 50.000 dan 100.000 rupiah, 150.000 rupiah. 000, berat yang fisik, tetapi juga simbolis, musik, berat harapan. Dalam perjalanan kembali, Ibu Ratna memberinya nasihat praktis. Cari Pak Haji Soleh. Dia mandor bangunan di Kota Batu, yang terbaik di wilayah ini. Katakan padanya saya yang mengirimmu. Dia bisa memperbaiki rumahmu dalam 2 minggu jika kau bekerja cepat. Gunakan 80.000 rupiah untuk perbaikan. Simpan sisanya untuk keadaan darurat dan untuk anak-anakmu. Dan jika Wisnu mencoba menghentikan pekerjaan, dia tidak bisa. Musik itu propertimu. Tapi bekerjalah cepat, Ibu Sari. Sangat cepat. Ketika Ibu Sari kembali ke rumah miring, hari sudah hampir musik pukul 3 sore. Anak-anaknya berlari menyambutnya, dan ia memeluk mereka dengan kekuatan yang membuat mereka berteriak kegirangan. Kemudian ia menunjukkan kepada mereka amplop berisi uang itu, tanpa memberitahu mereka persis berapa banyak, dan menjelaskan bahwa mereka akan memperbaiki rumah itu. "Sungguh, Bu?" tanya Laras dengan mata berbinar. "Apakah akan ada listrik dan air panas?" "Ya sayang, semua yang kita butuhkan." Musik sore itu Ibu Sari berjalan ke kota dan menemukan Pak Haji Soleh di bengkelnya, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan tangan besar dan wajah keras karena matahari. Ketika ia menyebut nama Ibu Ratna, Pak Haji Soleh berdiri tegak dengan hormat. "Jika Ibu Ratna yang menyuruh, maka saya bekerja untuk Anda. Kapan kita mulai?" "Besok. Dan saya butuh Anda bekerja cepat, sangat cepat." Pak Haji Soleh tiba pada Rabu pagi saat fajar menyingsing dengan 5 orang pekerja. Musik. Mereka segera memulai. Mereka memperkuat balok utama atap, memperbaiki retakan di dinding dengan semen baru, musik mengganti jendela yang pecah, memasang listrik dengan bantuan tukang listrik dari kota, menghubungkan pipa air, mengamplas, dan memoles lantai kayu. Rumah itu berubah menjadi hiruk-pikuk aktivitas. Anak-anak membantu membawa perkakas dan menyapu serbuk gergaji. Ibu Sari memasak makanan berlimpah untuk para pekerja dan mengawasi setiap detail. Dan Pak Haji Soleh menepati janjinya, bekerja dari matahari terbit sampai terbenam tanpa istirahat. Tetapi pada Kamis sore, ketika Ibu Sari pergi ke kota untuk membeli lebih banyak perbekalan, ia mendengar bisikan. Para tetangga di pasar membicarakannya. Mereka bilang dia menemukan uang tersembunyi di rumah itu. "Tidak, saya dengar Ibu Ratna memberinya lebih banyak uang secara diam-diam. Dan jika ada sesuatu yang berharga di sana, mengapa dia menghadiahkan rumah itu?" Ibu Sari mengatupkan gigi dan terus berjalan. Rumor yang ditanam Wisnu tumbuh seperti gulma, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyelesaikan perbaikan secepat mungkin. Jumat datanglah kabar yang Ibu Sari takutkan. Pak Haji Soleh memanggilnya saat ia berada di dapur menyiapkan makan siang. "Nyonya Sari, ada beberapa pria di luar. Mereka bilang dari Dinas Tata Kota." Jantung Ibu Sari berdebar sakit. Ia keluar ke teras dan melihat mobil putih diparkir di jalan. 2 pria mengenakan kemeja biru dan papan klip turun dari kendaraan, dan di belakang mereka, di Mercedes hitamnya, berdiri Wisnu Wijaya Kusuma dengan senyum puas. "Selamat pagi, musik," kata salah satu inspektur, seorang pria kekar berusia sekitar 40 tahun. "Saya Insinyur Harun dari Dinas Tata Kota. Musik, kami menerima laporan bahwa struktur ini tidak aman. Kami datang untuk melakukan pemeriksaan. Silakan masuk," kata Ibu Sari dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya ia gemetar. "Seperti yang Anda lihat, kami sedang melakukan perbaikan." Pak Haji Soleh mendekat dengan gulungan rencana di bawah lengannya. "Insinyur Harun, saya Haji Soleh, mandor bangunan bersertifikat. Ini adalah rencana perbaikan struktural yang kami lakukan. Semuanya sesuai kode, semuanya aman." Insinyur itu memeriksa rencana itu dengan dahi berkerut. Rekannya berkeliling properti memotret, mengukur retakan, memeriksa balok. Wisnu mengamati dari mobilnya dengan tangan bersilang dan ekspresi tegang. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 2 jam. Ibu Sari menunggu dengan perut mulas, sementara para inspektur memeriksa setiap sudut rumah. Ketika mereka akhirnya selesai, musik, Insinyur Harun mendekat dengan wajah serius. "Nyonya Sari, rumah ini dalam kondisi yang sangat genting. Beberapa balok utama membusuk, atapnya berisiko runtuh. Instalasi listrik tidak ada dan berbahaya." Ibu Sari merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Tetapi insinyur itu melanjutkan,
Namun, perbaikan yang Anda lakukan memadai dan profesional. Jika Mandor Soleh melanjutkan pekerjaan seperti yang direncanakan, dalam seminggu struktur ini akan sepenuhnya layak huni dan aman. Ia menandatangani papan klipnya. Tidak ada perintah penggusuran. Anda bisa terus tinggal di sini, sementara pekerjaan selesai. Saya hanya meminta Anda berhati-hati dengan anak-anak di sekitar area konstruksi. Ibu Sari harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Pak Haji Soleh tersenyum diam-diam. Para pekerja lain menghela napas lega. Wisnu keluar dari mobilnya dengan wajah merah karena marah. Bagaimana mungkin? Rumah ini adalah bahaya publik. Tuan Wisnu, kata Insinyur Harun dengan nada profesional tetapi dingin. Pemeriksaan teknis tidak mendukung klaim Anda. Properti ini sedang diperbaiki dengan benar. Tidak ada alasan hukum untuk menyegelnya. Tapi Anda tidak mengerti. Wanita ini tidak punya hak untuk berada musik di sini. Bibi saya melakukan kesalahan dengan masalah properti bukan kompetensi dinas tata kota, sela musik insinyur itu. Jika Anda memiliki masalah hukum dengan pemiliknya, selesaikan di pengadilan. Selamat pagi. Para inspektur pergi dengan mobil mereka. Wisnu berdiri di samping Mercedesnya, gemetar karena marah. Musik ia menatap Ibu Sari dengan kebencian murni. Dari mana kau dapat uang? Tanyanya musik dengan suara rendah dan berbahaya. Dari mana kau dapat uang untuk membayar semua ini? Itu bukan urusan Anda, musik, jawab Ibu Sari, menemukan keberanian yang tidak ia ketahui ia miliki. Bibi saya memberi Anda lebih dari rumah kan? Wisnu melangkah ke arahnya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tersembunyi di sini. Itu sebabnya rumah itu miring. Itu sebabnya dia memberikannya padamu. Ada sesuatu yang musik berharga. Pergi dari properti saya, kata Ibu Sari dengan suara tegas. Sekarang. Wisnu menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu ia tersenyum. Tetapi itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja membuat keputusan berbahaya. Kau akan menyesali ini, bisiknya. Jika bibi saya memberimu sesuatu yang lebih dari rumah ini, saya akan mengetahuinya. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya naik ke mobilnya dan menjauh dengan kecepatan tinggi. Pak Haji Soleh mendekati Ibu Sari dan meletakkan tangan besar dan menghibur di bahunya. Pria itu berbahaya, Nyonya. Hati-hati. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran pekerjaan. Pak Haji Soleh dan pekerjanya bekerja dari fajar sampai senja. Rumah itu berubah di depan mata Ibu Sari. Dinding-dinding diperkuat dan dicat putih hangat. Musik, atap diperbaiki sepenuhnya dengan genteng baru. Jendela sekarang memiliki kaca yang berkilauan dan bingkai kayu solid. Listrik menerangi setiap sudut. Air panas mengalir melalui pipa baru, tetapi yang paling mengesankan adalah kemiringan. Pak Haji Soleh telah memasang penyangga struktural yang membuat rumah itu tampak kurang miring, meskipun jelas tidak akan pernah bisa sepenuhnya tegak tanpa rekonstruksi total. Meski begitu, itu aman. Musik itu layak huni, itu adalah rumah. Minggu itu, ketika pekerjaan hampir selesai, Ibu Musik Ratna datang mengunjungi mereka. Ia berkeliling rumah dengan air mata di matanya. Kakek saya akan bangga, bisiknya. Kau telah mengembalikan kehidupan ke tempat ini. Musik, malam itu. Setelah Ibu Ratna pergi, Ibu Sari menidurkan anak-anaknya di kamar mereka yang baru dicat dengan tempat tidur baru yang ia beli dengan sebagian uang yang tersisa. Anak-anak tertidur sambil tersenyum, kelelahan musik, tetapi bahagia. Ibu Sari duduk di teras yang sekarang diperbaiki dan stabil, memandangi bintang-bintang. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama ia merasakan kedamaian. Mereka telah berhasil melawan segala rintangan, melawan ancaman Wisnu, melawan rumor di kota. Mereka telah mengubah rumah miring musik ini menjadi sebuah rumah. Tetapi kedamaian itu hanya berlangsung singkat. Pukul 3 pagi Ibu Sari terbangun karena suara aneh. Derit. Tetapi itu bukan derit normal dari rumah tua yang menyesuaikan diri. Itu adalah derit seseorang berjalan dengan hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Ia bangun tanpa menyalakan lampu dan berjalan tanpa alas kaki menuju ruang tamu. Cahaya bulan masuk melalui jendela baru. Musik menciptakan bayangan memanjang di lantai. Semuanya tampak normal, mungkin hanya imajinasinya. Kemudian, musik, ia mendengar suara lain. Ini datang dari luar, dari sisi timur rumah, dari sisi tempat ruangan tertutup itu berada. Ibu Sari berlari ke jendela terdekat dan melihat keluar. Apa yang ia lihat musik membuat darahnya membeku. Ada seorang pria di luar berpakaian serba hitam, musik, dengan senter kecil.
Ia sedang memeriksa dinding luar ruangan tertutup itu, menyentuhnya dengan tangan, mengukur sesuatu dengan pita ukur, dan di samping musik dia, dalam kegelapan berdiri Wisnu Wijaya Kusuma. Mereka mencari sesuatu. Mereka mencoba memahami mengapa sisi rumah itu miring begitu banyak. Mereka akan menemukan rahasia ruangan itu dan Ibu Sari, sendirian dalam kegelapan rumahnya, dengan 6 anaknya tidur dan tidak berdaya, tahu bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena jika Wisnu menemukan apa yang ada di ruangan itu, jika ia mengerti nilai sebenarnya dari apa yang telah diberikan bibinya kepadanya, ia tidak akan berhenti pada apapun untuk mengambilnya. Sama sekali tidak ada. Ibu Sari mengamati dari jendela gelap bagaimana Wisnu dan pria berpakaian hitam itu memeriksa dinding luar ruangan. Tangan mereka bergerak di atas adobe tua, mencari tanda, mengukur kedalaman kemiringan. Pria itu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti detektor logam portabel dan menggesekkannya perlahan di sepanjang dinding. Alat itu mengeluarkan bunyi bip konstan. Wisnu tersenyum dalam kegelapan. Musik. Itu adalah senyum predator yang baru saja menemukan mangsanya. Ibu Sari mundur dari jendela dengan jantung berdebar di dadanya. Ia harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Jika ia keluar musik untuk menghadapi mereka, mereka bisa menjadi kasar. Jika ia memanggil polisi, pada saat mereka tiba mereka pasti sudah pergi. Dan yang terburuk dari semua itu, sekarang Wisnu tahu. Mungkin ia tidak mengerti persis apa yang ada di ruangan itu, tetapi ia tahu ada sesuatu yang logam, sesuatu yang berat, sesuatu yang berharga. Ia berlari ke telepon yang telah mereka pasang dengan saluran listrik baru dan memutar nomor perkebunan bunga melati. Berdering 4 kali. 5, 6. Akhirnya, musik suara mengantuk Ibu Ratna menjawab. Halo? Ibu Ratna, musik ini Ibu Sari. Wisnu ada di sini. Dia di luar rumah dengan seseorang. Mereka punya detektor logam. Mereka menyelidiki ruangan itu. Mereka tahu ada sesuatu. Keheningan di ujung saluran hanya berlangsung sedetik, tetapi terasa seperti keabadian. Jangan keluar. Kunci semua pintu. Saya akan ke sana sekarang juga dan saya akan membawa bantuan. Sambungan terputus. Ibu Sari menutup telepon dengan tangan gemetar dan berlari untuk memverifikasi bahwa semua musik pintu terkunci. Kemudian ia pergi ke kamar anak-anaknya. Erlangga sudah bangun, duduk di tempat tidurnya dengan mata ketakutan. Bu, saya dengar suara di luar. Saya tahu, sayang, tetap di sini bersama adik-adikmu. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Mengerti? Erlangga mengangguk, tetapi Ibu Sari melihat ketakutan di matanya. Ia masih sangat muda, terlalu muda untuk harus hidup musik dengan ancaman semacam ini. Ia kembali ke ruang tamu tepat ketika ia mendengar gedoran di pintu utama. Musik keras, otoritatif, sama sekali tidak ramah. Ibu Sari, buka pintunya. Musik. Saya tahu kau sudah bangun. Itu adalah suara Wisnu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sekarang tidak ada lagi kepura-puraan kesopanan. Tidak ada lagi topeng. Hanya kemarahan murni dan keserakahan. Pergi dari properti saya atau saya panggil polisi, teriak Ibu Sari dari sisi lain pintu. Silakan, panggil. Pada saat mereka tiba, saya sudah menemukan apa yang saya cari. Ibu Sari mendengar langkah kaki menjauh dari pintu utama. Ia berlari ke jendela dan melihat dengan ngeri bagaimana Wisnu dan pria berpakaian hitam itu menuju ke bagian belakang rumah. Ke ruangan tertutup itu, Wisnu membawa sesuatu yang tampak seperti palu godam yang berat. Mereka akan menghancurkan dinding. Ibu Sari berlari menuju koridor yang menuju ruangan itu. Ia meletakkan punggungnya di pintu tertutup seolah tubuhnya bisa menghentikan apa yang datang. Ia mendengar pukulan palu godam pertama ke adobe luar, lalu musik yang kedua, lalu yang ketiga. Setiap benturan membuat seluruh rumah bergetar. Berhenti, teriaknya dengan seluruh kekuatan paru-parunya. Ini properti saya. Musik, apa yang Anda lakukan ilegal. Tetapi pukulan terus berlanjut. Adobe tua mulai menyerah. Ibu Sari bisa mendengar potongan-potongan jatuh ke tanah luar. Mereka akan membuat lubang di dinding, akan melihat apa yang ada di dalamnya. Musik. Kemudian, sebagai jawaban atas doa yang putus asa, ia mendengar suara kendaraan mendekat dengan cepat di jalan tanah. Banyak kendaraan. Ia berlari ke jendela depan dan melihat 3 mobil masuk ke properti dengan lampu menyala. Yang pertama adalah mobil putih Ibu Ratna. 2 lainnya adalah mobil patroli polisi dari Kota Batu. Ibu Music, Ratna turun dari kendaraannya, diikuti oleh 4 petugas berseragam dan seorang pria berjas yang Ibu Sari kenali. Musik itu adalah Komandan Budi,
kepala polisi kota. Pukulan di dinding belakang berhenti tiba-tiba. Ibu Sari berlari keluar dari rumah dan menemukan Wisnu dan pria berpakaian hitam berdiri di samping lubang seukuran bola sepak di dinding adobe. Wisnu masih memegang palu godam di tangannya. Wajahnya pucat di bawah cahaya senter polisi. "Petugas, tangkap pria-pria ini!" teriak Ibu Sari sambil menunjuk mereka dengan jari gemetar. "Mereka merusak properti saya." Komandan Budi mendekat dengan ekspresi tegas. Ia melihat lubang di dinding, lalu ke Wisnu, lalu ke pria berpakaian hitam yang mencoba mundur ke bayangan. "Wisnu Wijaya Kusuma," kata komandan itu dengan suara yang tidak menerima bantahan. "Anda ditangkap karena merusak properti pribadi dan masuk tanpa izin. Anda berhak, tunggu," sela Wisnu dengan suara putus asa. "Anda tidak mengerti, wanita ini memiliki sesuatu yang merupakan milik keluarga saya. Bibi saya memberikannya secara ilegal. Ada kekayaan tersembunyi di rumah itu." "Kekayaan apa?" tanya Komandan Budi dengan nada skeptis. "Kekayaan macam apa?" Wisnu menunjuk ke arah lubang di dinding. Di dalam sana, detektor logam mengkonfirmasinya. Ada emas, perak, benda-benda berharga. Kakek saya menyembunyikannya di sana puluhan tahun yang lalu dan sekarang wanita ini. "Apa yang ada di rumah itu?" Sela suara tegas Ibu Ratna mendekat ke kelompok itu. "Secara hukum adalah milik Ibu Sari. Akta tanah yang kami tanda tangani secara eksplisit mencakup isi lengkap properti itu. Apapun yang ada di dalam rumah itu adalah miliknya berdasarkan hak hukum. Tapi Bibi, itu adalah warisan keluarga. Kau tidak bisa begitu saja memberikannya kepada orang asing. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan properti saya, Wisnu. Dan saya melakukannya." Ibu Ratna berbalik ke arah komandan. "Saya punya salinan akta tanah yang disahkan di sini. Semuanya dilakukan secara legal di depan notaris. Wanita ini menyelamatkan nyawa cucu saya. Saya memberinya rumah itu dan seluruh isinya sebagai tanda terima kasih. Keponakan saya tidak punya hak hukum atas semua ini." Komandan itu memeriksa dokumen yang diserahkan Ibu Ratna. Kemudian ia menatap Wisnu dengan jijik. "Tuan Wisnu, dokumen-dokumennya sudah sesuai. Anda tidak punya hak atas properti ini atau isinya. Apa yang Anda lakukan malam ini merupakan kejahatan serius." Ia memberi isyarat kepada petugasnya. "Tangkap dia." "Tidak, tunggu," teriak Wisnu saat para petugas mendekat. "Saya bisa membayarnya. Saya bisa." Tetapi borgol sudah ada di pergelangan tangannya. Pria berpakaian hitam itu juga ditangkap. Mereka dibawa ke mobil patroli sementara Wisnu meneriakkan ancaman dan kutukan yang hilang dalam malam. Ketika mobil patroli menjauh dengan tahanan mereka, hanya tersisa keheningan. Ibu Sari menjatuhkan diri di rumput basah, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya telah terjadi begitu cepat. Semuanya begitu dekat dengan bencana. Ibu Ratna berlutut di sampingnya dan memeluknya dengan erat. "Sudah selesai, sudah berakhir, kau aman. Dan jika dia kembali? Dan jika dia menyewa lebih banyak orang? Dia tidak akan kembali," kata Ibu Ratna dengan kepastian mutlak. "Musik, Komandan Budi berutang beberapa bantuan kepada saya. Wisnu akan menghabiskan setidaknya sebulan di penjara untuk ini. Dan ketika dia keluar, dia akan memiliki perintah pembatasan yang akan mencegahnya mendekat kurang dari 500 meter dari properti ini. Selain itu, senyum kecil muncul di wajahnya yang lelah. "Saya akan bicara dengan pengacara saya besok. Saya akan mengubah surat wasiat saya. Musik, semua yang saya miliki, seluruh kekayaan saya akan disalurkan ke lembaga amal ketika saya meninggal. Wisnu dan Ratih tidak akan menerima 1 rupiah pun. Ketika mereka mengetahuinya, mereka akan terlalu sibuk memperjuangkan surat wasiat saya sehingga tidak akan mengganggumu." Ibu Sari menatap miliuner itu dengan air mata mengalir di pipinya. "Mengapa Anda melakukan semua ini untuk saya? Karena kau adalah putri yang tidak pernah saya miliki. Karena saya melihat pada dirimu sesuatu yang telah lama hilang dari saya. Kebaikan sejati di dunia yang penuh keserakahan." Ibu Ratna menyeka air matanya dengan sapu tangannya. "Dan karena kakek saya, Tuan Cornelis, pasti ingin kekayaannya jatuh ke tangan seseorang yang akan menggunakannya untuk berbuat baik, seseorang sepertimu. Hari-hari berikutnya adalah masa transisi. Pak Haji Soleh menyelesaikan perbaikan rumah, termasuk lubang yang dibuat Wisnu di musik dinding ruangan. Rumah miring itu, yang sekarang diperkuat dan indah, menjadi iri hati lingkungan. Ibu Sari, dengan nasihat Ibu Ratna, mulai menjual benda-benda harta karun dengan sangat hati-hati. Sebuah kalung di sini, sebuah lukisan musik di sana, selalu melalui Edmundo Salazar, selalu dengan kerahasiaan mutlak.
Ia tidak pernah menjual cukup banyak untuk menarik perhatian, tetapi cukup untuk mengubah kehidupan keluarganya. Pertama, ia membeli rumah yang lebih besar di Kota Batu, dekat sekolah terbaik. Ia mempertahankan rumah miring itu sebagai properti investasi, menyewakannya kepada keluarga muda yang mengisinya dengan tawa dan kehidupan. Ruangan rahasia itu dikosongkan dengan hati-hati dan isinya dipindahkan ke kotak penyimpanan di Surabaya, di mana hanya Ibu Sari dan Ibu Ratna yang memiliki akses. Erlangga memulai pelajaran privat dengan guru terbaik dan menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam matematika. Si kembar Dwi dan Tri mendaftar di program sepak bola yang menemukan kemampuan alami mereka sebagai pemain. Laras memulai pelajaran piano dan memenuhi rumah baru dengan musik. Kinanti bergabung dengan kelompok tari tradisional dan bersinar di setiap pertunjukan. Dan Bagas kecil, yang sekarang berusia 3 tahun, bersekolah di prasekolah di mana ia belajar dan tumbuh dikelilingi oleh anak-anak lain. Ibu Sari, untuk pertama kalinya musik dalam hidupnya, punya waktu untuk bernapas, untuk berpikir, untuk bermimpi. Ia mengambil kelas malam untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya yang ia tinggalkan ketika ia menikah dengan Pak Bima. Ia menemukan bahwa ia suka membaca. Ia menemukan bahwa ia cerdas, mampu, jauh lebih dari yang pernah dikatakan siapapun kepadanya, dan Ibu Ratna menjadi kehadiran konstan dalam hidup mereka. Ia makan malam bersama mereka setidaknya 2 kali seminggu. Ia menghadiri pertandingan sepak bola si kembar. Ia mendengarkan Laras bermain piano. Ia membacakan cerita untuk Kinanti, musik, dan Bagas. Ia telah menjadi nenek yang tidak pernah dimiliki anak-anak itu. 6 bulan setelah penangkapan Wisnu, Ibu Sari berada di dapur rumah barunya, menyiapkan rendang untuk makan malam keluarga ketika bel pintu berbunyi. Ia membuka pintu dan menemukan Bayu Wijaya Kusuma, putra Ibu Ratna, berdiri di ambang pintu bersama istrinya Sandra dan putranya Bagas. Ibu Sari, kata Bayu dengan suara rendah hati, saya tahu kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Saya tahu saya bukan putra terbaik untuk ibu saya, tetapi dia membicarakan Anda sepanjang waktu, tentang anak-anak Anda, tentang bagaimana Anda menyelamatkan putra saya. Ia berhenti sejenak, jelas tidak nyaman. Saya ingin berterima kasih secara pribadi dan meminta maaf karena tidak melakukannya sebelumnya. Bagas, yang sekarang berusia 6 tahun, musik bersembunyi di balik kaki ayahnya dengan malu-malu. Tetapi ketika ia melihat Ibu Sari, matanya berbinar. Anda wanita yang menyelamatkan saya dari danau. Ibu Sari berlutut setinggi anak itu dan tersenyum. Musik, halo Bagas. Bagaimana kabarmu? Baik. Ayah bilang Anda pahlawan. Dia bilang tanpa Anda saya akan. Anak itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi mata kecilnya dipenuhi air mata. Musik, Ibu Sari memeluknya dengan lembut. Kau baik-baik saja, itu satu-satunya yang penting. Malam itu makan malam terasa ramai dan kacau, musik dan sempurna. Anak-anak Ibu Sari dan Bagas bermain di taman. Bayu dan Sandra berbicara dengan Ibu Ratna tentang pindah kembali ke Kota Batu agar lebih dekat dengannya. Ibu Sari melihat pemandangan itu dari dapur dengan hati yang begitu penuh hingga ia pikir akan meledak. Apa yang kau pikirkan? Tanya Ibu Ratna, muncul di sampingnya dengan 2 cangkir kopi. Saya memikirkan Pak Bima, kata Ibu Sari dengan jujur. Saya berharap dia ada di sini untuk melihat ini, untuk melihat anak-anak kami bahagia, sehat, dengan masa depan, untuk tahu bahwa semuanya berjalan dengan baik pada akhirnya. Dia tahu, musik, kata Ibu Ratna dengan lembut. Dimanapun dia berada, dia tahu dan dia bangga padamu. Setahun setelah menerima rumah miring itu, Ibu Sari sedang duduk di teras musik, rumah aslinya, suatu minggu sore. Rumah itu telah sepenuhnya dipugar dan sekarang keluarga yang menyewanya merawatnya dengan kasih sayang. Ibu Sari datang mengunjunginya sesekali, hanya untuk mengingat. Ibu Ratna datang dengan mobil putihnya dan duduk di sampingnya di tangga yang telah diperbaiki. Kau tahu apa yang kakek saya, Tuan Cornelis, katakan padaku sebelum dia meninggal? Tanya milioner itu tiba-tiba. Saya berusia 12 tahun. Musik. Dia sakit parah di tempat tidurnya, tetapi dia memegang tangan saya dan berkata, Ratna, uang hanyalah kertas dan logam. Yang musik penting adalah apa yang kau lakukan dengannya. Gunakan untuk melindungi siapa yang pantas, untuk memberi kesempatan kepada siapa yang berhati baik, tetapi bernasib buruk. Itu adalah satu-satunya cara uang memiliki nilai sejati. Ibu Ratna menatap Ibu Sari dengan air mata di mata abu-abunya. Selama puluhan tahun, saya tidak mengerti apa maksudnya. Musik.
Saya menyimpan kekayaannya tersembunyi di ruangan ini karena takut jatuh ke tangan yang salah. Tetapi ketika saya melihatmu melompat ke danau itu tanpa berpikir, ketika saya melihat hati sucimu dan keberanianmu, saya akhirnya mengerti apa yang dimaksud kakek saya. Ia memegang tangan Ibu Sari di antara tangannya. Kau adalah alasan mengapa dia menyimpan kekayaan itu. Kau adalah orang yang pantas menemukannya. Ibu Sari tidak bisa berbicara. Ia hanya memeluk Ibu Ratna dan menangis air mata syukur, kelegaan, musik kebahagiaan murni. 3 tahun kemudian, Erlangga diterima di Universitas Indonesia dengan beasiswa penuh untuk belajar teknik. Music si kembar bermain di tim junior klub sepak bola profesional. Music Laras memberikan konser piano di kota. Kinanti memenangkan kontes tari daerah musik dan Bagas, yang sekarang berusia 5 tahun, membaca buku-buku yang anak-anak berusia 7 tahun hampir tidak bisa mengerti. Ibu Sari telah menyelesaikan sekolah menengah atasnya dan sedang belajar administrasi bisnis di universitas lokal. Ia telah membuka yayasan kecil yang membantu para janda dalam situasi yang mirip dengan yang ia alami. Ia memberi mereka pekerjaan, pelatihan, dukungan emosional. Ia menamainya Yayasan Cornelis Wijaya Kusuma, Music, untuk menghormati kakek Ibu Ratna. Dan rumah miring itu, struktur miring yang pernah tampak akan roboh, telah menjadi legenda di Kota Batu. Orang-orang menceritakan kisah janda miskin yang menerima rumah yang tampak, tetapi menyembunyikan keajaiban. Sebuah rumah yang miring bukan karena kutukan, tetapi karena berat cinta dan kemurahan hati, seorang pria yang telah menyimpan kekayaannya untuk orang yang tepat, seseorang yang bukan darahnya, musik, tetapi yang telah menunjukkan memiliki hati yang selalu ia hargai. Rendah hati, musik berani, baik hati. 5 tahun setelah malam itu ketika Ibu Sari melihat musik, suaminya meninggal di bengkel kayu. Ia berdiri di depan rumah miring dengan 6 anaknya. Musik, semuanya berpakaian elegan. Ibu Ratna berdiri di sampingnya. Kini berusia 65 tahun, tetapi masih kuat dan bermartabat. "Bu," kata Erlangga, "musik, yang sekarang berusia 19 tahun dan lebih tinggi darinya. Sudah siap?" Ibu Sari memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang telah miring karena berat sebuah rahasia, rumah yang memberinya kesempatan kedua, rumah yang telah mengubah hidupnya dan anak-anaknya selamanya. "Ya," katanya dengan suara mantap, "saya siap." Karena sore itu Ibu Sari akan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan mungkin. Ia akan menghadiri upacara kelulusan Erlangga dari universitas. Ia akan melihat putranya, putra musik tukang kayu yang meninggal dan janda miskin, menerima gelar insinyurnya. Dan kemudian mereka akan pergi makan malam di restoran elegan. Kedelapan dari mereka bersama-sama merayakan bukan hanya kelulusan, musik, tetapi seluruh perjalanan yang telah mereka lalui. Sebuah perjalanan yang telah dimulai dengan tragedi, berlanjut dengan penghinaan dan kemiskinan, tetapi yang telah menemukan penebusan dalam tindakan yang paling sederhana dan mendalam, kebaikan. Kebaikan untuk menyelamatkan nyawa tanpa meminta imbalan apapun. Kebaikan untuk mengakui kebaikan itu dan menghargainya. Kebaikan yang berlipat ganda dan meluas seperti riak di air, menyentuh kehidupan, mengubah takdir, menciptakan keajaiban. Saat mereka berjalan menuju mobil baru yang Ibu Sari beli dengan uang yang diperoleh dengan jujur dari pekerjaannya dan investasi hati-hatinya, Bagas memegang tangannya. "Bu, apakah benar kita pernah miskin?" Ibu Sari berlutut di samping putra bungsunya dan membelai rambutnya. "Ya, sayang. Kita pernah miskin, tetapi kita tidak pernah sengsara, karena kita selalu punya cinta, dan sekarang kita punya cinta dan juga kesempatan. Tetapi yang penting, yang tidak boleh kau lupakan, musik, adalah cinta datang lebih dulu." "Dan rumah miring itu?" tanya anak itu dengan rasa ingin tahu. "Mengapa rumah itu miring?" Ibu Sari tersenyum melihat ke arah struktur miring, musik, yang sekarang bersinar di bawah sinar matahari sore. Karena terkadang hal-hal yang paling berharga dalam hidup begitu berat, begitu penting, sehingga membuat segala sesuatu di sekitarnya miring sedikit. Tetapi itu tidak berarti itu rusak. Itu hanya berarti itu penuh. Penuh dengan sejarah, cinta, rahasia yang menunggu untuk ditemukan oleh orang yang tepat. Dan Anda adalah orang yang tepat. Begitu kata mereka, musik, jawab Ibu Sari memeluk putranya. Tetapi saya pikir orang yang tepat hanyalah seseorang yang bersedia melakukan hal yang benar musik ketika tidak ada orang lain yang mau. Seseorang yang melindungi apa yang ia cintai dengan nyawanya, karena pada akhirnya apa yang kau lindungi dengan nyawamu akan melindungimu. Dan saat mobil menjauh di jalan tanah,
meninggalkan rumah miring yang telah mengubah hidup mereka selamanya, Ibu Sari tahu dengan kepastian mutlak bahwa semuanya sepadan. Setiap air mata, setiap penghinaan, setiap saat ketakutan dan keraguan, karena pada akhirnya kebaikan selalu menemukan balasannya. Tidak selalu ketika kita mengharapkannya, tidak selalu seperti yang kita bayangkan, tetapi selalu, pada akhirnya, hidup mengembalikan apa yang kau berikan. Dan ia telah memberikan semua yang ia miliki, pekerjaannya, martabatnya, keberaniannya. Dan hidup telah mengembalikannya keajaiban tersembunyi di rumah miring, menunggu dengan sabar sampai orang yang tepat membuka musik pintu, dan menemukan bahwa harta karun terbesar bukanlah yang bersinar dengan emas dan perak, itu adalah yang dibangun dengan cinta, dilindungi dengan keberanian dan dibagikan dengan hati yang murah, hati yang tidak pernah lupa, dari mana ia berasal musik, atau kepada siapa ia harus berterima kasih. Jika Anda terharu dengan cerita ini, berlanggananlah saluran ini agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Semoga Tuhan memberkati Anda.